Yang kesedihan itu membuat si Ray lepas kendali. Waktu berlalu, kini Ray sampai di Akademi Arnold. Saat ia nyari kantin dari buku panduan, gak sengaja seorang cewek di belakangnya terdupa kantongnya Ray. Ketangkasan Ray nyelamatin cewek itu ngebuat si cewek merona. Begitupun dua gadis di belakangnya. Ray minta maaf karena ia yang masih murid baru. Aneh, bukankah anak baru seharusnya sudah masuk sejak 2 hari lalu? Aku sempat dengar, satu di antaranya yang akan masuk satu upacara penyambutan. Siswanya bukan lahir dari keluarga bangsawan, juga bukan dari keluarga penyihir, tapi berasal dari keluarga biasa. Hah? Orang biasa? Si cewek auto kaget menyadari orang biasa yang kini berjabat tangan dengannya yang dari kalangan bangsawan. Murid-murid lain nampak ikut nyaksiin kejadian itu. Ya, mereka membicarakan Ray. Mereka yakin kalau Ray bisa masuk ke Akademi Arnold karena orang dalam. Satu geng menghampiri Ray. Si ketua, Albert Allium, gak suka ngeliat Ray. Dengan ketus, ia ngeberitahu Ray kalau orang yang bisa bersekolah di sana hanyalah bangsawan, setidaknya yang terlahir dari keluarga penyihir. Akademi Sihir Arnold adalah sekolah prestisius yang dibangun untuk keluarga bangsawan. Itu benar sekali. Entah kamu masuk lewat siapa, tetapi di sini bukan tempat untuk orang biasa sepertimu. Saat mau diserang, dengan mudah Ray menghindar. Ngelihat Aliu mau mukul Ray, tiba-tiba seseorang datang menghentikan. Dialah Amelia Rose, dari 3 keluarga utama. Para gadis nampak mengaguminya. Sementara itu Allium and the Gang pergi gak berkutik. Ray dan Rose pun saling berkenalan. Rose ngizinin Ray buat manggilnya Amelia. Kamu orang biasa pertama di akademi ini. Sungguh luar biasa. Kamu pasti diakui karena kemampuanmu, bukan? Ngedengar itu, Ray ngerendah. Kalau ada masalah, kamu boleh berdiskusi denganku. Sesaat kemudian, kepala akademi pun memberikan sambutan. Selamat datang anak-anak. Akademi Sihir Arnold adalah sekolah top di dunia. Semua dari kalian yang berada di sini adalah orang yang mendapat pengakuan karena kemampuan kalian sebagai penyihir. Namun, kalian tidak boleh berpuas diri karenanya. Kalian harus bekerja keras melewati segala kesulitan. Kemampuan seseorang dibentuk dari bakat, lingkungan, dan usaha keras. Meski diberkati dengan bakat dan lingkungan yang baik, banyak penyihir yang akhirnya dikalahkan oleh rintangan. Karena itulah, aku ingin mengingatkan kalian, berusahalah sekeras mungkin untuk menjadi penyihir nomor 1. Setelah kepala akademi, sambutan pun dilanjutkan dari perwakilan murid, dan itu oleh Rose yang diidolakan murid-murid. Apakah dia orangnya? Lihat, dia yang sedang ramai dibicarakan. Ya, di kelas, para murid nampak ngegibahin Ray. Menyadari itu, Bu Grady pun mulai bicara. Ia membenarkan kalau Ray adalah orang yang waktu itu ia bicarakan, anggota terakhir di kelas mereka. Bu Grady minta maaf sama Ray karena seperti itulah situasinya. Ya, murid-murid nampak gak welcome sama Ray. Ray berasal dari keluarga biasa. Ray sendiri ternyata adalah orang biasa pertama yang masuk ke Akademi Sihir Arnold sejak akademi itu berdiri. Mulai sekarang, mohon bimbingannya, Ray. Mohon bimbingannya juga, Amelia. Murid-murid nampak heran karena Ray yang orang biasa bisa akrab sama Nona Rose, manggil Amelia pula. Lewat jendela, Ray terdiam. Ia teringat masa lalu di saat tragedi itu terjadi. Dilempari kapur, dengan sigap 2 jari Ray menghalau dan ngeleburin kapur itu. Ya, Ray ditegur Bu Grady karena tiba-tiba melihat ke arah lain. Kelas pun dimulai. Tingkatan sihir yang ditetapkan oleh asosiasi sihir ada 5 tingkatan. Bronze, Silver, Gold, Platina, dan peringkat suci Grand. Alam generasi manapun, penyihir Grand hanya ada 7 orang. 7 orang yang ahli dalam sihir ini menjadi 7 penyihir besar di dunia. Itu merupakan puncak tertinggi yang diimpikan oleh seluruh penyihir. Meskipun identitas 7 penyihir itu misterius, tetapi ada beberapa informasi yang telah dipublikasikan. Pertama, sang penyihir racun, Carol Caroline. Ia sangat terkenal di halayak sebagai peneliti sihir. Bisa dikatakan hanya dia satu-satunya penyihir yang aktif dan terekspos. Kemudian sang kepala Akademi Sihir Arnold, Abby Garnett, sang penyihir api.
Lalu orang yang dilulukan sebagai pahlawan perang di Perang Timur Jauh, sang penyihir pedang es. Ya, setelah Perang Timur Jauh berakhir, yang menghilang dari dunia ini adalah pedang es. Dari 7 penyihir besar, ada 2 yang belum diketahui namanya. Namun Bu Grady mengingatkan, selama para murid berada di akademi ini, akhir dari perjalanan yang harus mereka tuju adalah penyihir Grand yang menduduki posisi 7 penyihir besar. Alium mengangkat tangan. Ia bertanya, kalau tujuan mereka adalah menjadi 7 penyihir besar, kenapa bisa ada orang biasa di akademi mereka? Kalian semua masuk ke akademi ini setelah lulus ujian dan menjalani proses wawancara, terlepas dari status bangsawan atau orang biasa. Jawab Bu Grady ketus. Mereka pun akan melakukan praktik sihir. Dimulai dari dasar karena 7 penyihir besar sekalipun tidak meremehkan pelajaran dasar. Kalau begitu, Ros, apa itu sihir? Ya, Ros menjadi satu-satunya murid yang ngejelasin mengenai beberapa hal. Sihir adalah substansi nomor 1 di dunia ini. Istilah umum teknis untuk rekonstruksi prima material. Inti dari sihir adalah teori kode. Encoding prima material, kode material, decoding kode material, memproses perwujudan material. Itulah dasar dari sihir. Selain itu, benda yang diciptakan juga bisa dihilangkan. Ross nanyain, apa tidak ada batasan dalam rekonstruksi prima material? Bu Grady pun ngejawab kalau pada dasarnya gak ada batasan, tergantung pada kekuatan penyihir itu sendiri. Yang utama dari sihir adalah material dan teknik untuk mewujudkannya. Material dibagi menjadi 4 elemen, cair, padat, gas, dan plasma. Selain itu semuanya adalah fenomena. Tiba-tiba seorang gadis tertutup bertanya, apa tadi Bu Grady memakai kode antimaterial untuk menghancurkan dinding es? Bukan, jangankan aku. Penyihir yang bisa memakai kode antimaterial belum ada di dunia ini. Teori kode ganda Ainsworth adalah konten tingkat doktor. Siswa belum perlu memahami hal itu. Saat praktek, Ross nampak berhasil, sementara Ray nampak gagal. Apa itu? Sihir level anak kecil. Bukankah Bu Guru bilang dia lulus ujian? Ada apa dengan orang itu? Dia sama sekali gak bisa apa-apa. Di tengah teman-temannya yang ngegibahin Ray, Alium makin emosi. Sebagai keluarga Alium, bagaimana bisa ia membiarkan keberadaan penyihir payah tanpa kemampuan? Di perpus, Ray nyamperin gadis tertutup tadi. Dialah Elisa Griffith. Setelah berkenalan, mereka pun ngobrol bareng. Elisa ternyata sangat mengagumi Dr. Ainsworth. Membuatnya bercita-cita jadi dokter. Dokter sendiri adalah posisi tertinggi dalam penelitian sihir. Sesaat kemudian Elisa terkejut mengetahui Ray juga yang seorang Ainser. Ya, Dr. Ainsworth Lover, fans Dr. Ainsworth. Karena kaget, Elisa gak menyadari kalau kupluknya kebuka. Ray bertanya, Elisa yang punya rambut begitu indah kenapa ditutupi? Elisa pun terus terang mengenai telinganya. Ray memuji telinga Elisa yang cantik. Elisa ternyata half elf. Dipuji sama Ray, Elisa autolumer. Elisa ngerasa Ray sangat dewasa, gak terlihat kalau seumuran. Ngedengar itu, membuat Ray teringat ucapan seseorang. Saat masuk, nampak Ray ditunggu seseorang. Dialah Evie Armstrong. Evie mengatakan kalau ia berbeda dengan murid bangsawan lain. Ia gak peduli Ray orang biasa atau apa. Ia hanya percaya sesuatu. Yang mereka berdua adalah kaum roti sobek. Pagi-pagi Ray udah latihan. Ia sempat berkenalan dengan kakak senior yang bernama Rebecca Bradley. Ya, gadis itu pun minta Ray buat manggilnya Rebecca aja. Sesaat kemudian, dari Evie, Ray pun tahu kalau Rebecca Bradley adalah salah satu dari 3 keluarga utama. Ya, Ray sungguh-sungguh gak tahu karena ia tumbuh dewasa di desa, jadi gak paham mengenai kebangsawanan. 3 keluarga utama itu adalah Rose, Bradley, dan Alium. Ketiga raksasa itu dekat dengan keluarga kerajaan. Bahkan mereka punya pengaruh besar dalam segala aspek di negara. Nomor 1 dalam kelas bangsawan itulah 3 keluarga utama. Rose adalah ketua dari 3 keluarga utama. Putri sulung yang sopan, berperilaku baik, apalagi kemampuan sihirnya nomor 1. Mereka berpisah karena Ray harus nemuin guru dulu. Ray sempat bertubrukan dengan seorang gadis pecinta kucir 2. Dialah Clarice Cleveland.
Dipuji kucirnya, gadis itu pun auto lupa kalau ia sedang buru-buru. Namun ia sempat bilang kalau dirinya ngizinin Ray buat manggilnya Clarice. ところで君は急いでいたのでは? Kamu sudah datang, Ray? Lama tidak berjumpa, Kolonel. Hentikan, bukankah kita sudah pensiun? Bu Kepsek minta Ray manggilnya Ning Abi. Dituruti, Bu Kepsek auto tertawa karena sikap Ray yang ngebuatnya rindu sama seseorang. Kompetisi latihan pun dimulai. Kini Allium ngelawan Ray. Murid-murid nampak nyemooh Ray dengan sebutan Withered Wizard yang artinya penyihir payah. Sementara itu, Rose mengetahui arti cemoohan itu dari Evie yang ngenalin diri sebagai sohibnya Ray. Allium nampak berapi-api bisa ngalahin Ray. Namun hanya dengan satu gerakan, Ray berhasil nyekak mat Allium. Para penonton gak percaya. Dan satu gerakan lagi, pedang kayu Allium pun hancur seketika. Ray pun menang. Di atas, Bu Kepsek nampak senang ngeliat Ray bisa menikmati kehidupan sekolah. Di saat yang lain beristirahat, Ray dan Evie lagi bergelut. Mereka lagi olahraga ngebentuk otot. Abis latihan, mereka minum protein. Di akademi, Ray ngikut 2 klub sekaligus. Ray ingin ngelakuin semua yang ia bisa. Hari itu, Ray datang. Semua yang ada di sana auto noleh. Ya ternyata Ray ingin bergabung dengan klub penelitian lingkungan. Itu berarti menjelajahi hutan, sungai, sampai ke daerah gletser. Mereka yang ngelakuin penelitian lingkungan gak mengenal takut. Orang memanggil mereka hunters. Mereka tidak mendiskriminasi orang biasa. Namun seseorang dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang lemah tidak akan mampu di klub penelitian lingkungan. Di sana banyak berbisik-bisik tentang tubuh kurusnya Ray. Ray pun disuruh buka baju. Seketika mereka terdiam. Bisik-bisik pun berubah dan mengatakan kalau anak ini hanya terlihat kurus kalau pakai baju. Mereka kagum sama otot Ray. Ketua sadar kalau Ray ngedapetin itu benar-benar dengan ngegunain tubuhnya. Ya bukan otot karena suntikan. Ternyata untuk memiliki itu, Ray berlatih di hutan belantara. Mengetahui nama anak itu Ray, Pak Ketua nanyain apa Ray punya ini. Dan ya, Ray memiliki lisensi pemburu emas. Mereka gak nyangka ada orang biasa yang memiliki lisensi emas. Bahkan di antara para pemburu lisensi emas ada di level lain. Tapi itu masuk akal kalau begitu. Otot itu memang serius. Potensi luar biasa. Ray pun diterima. Ia menjadi pilar klub penelitian lingkungan. Yang kedua, Ray datang ke tempat Rebecca. Ray tertarik sama tanaman yang hidup sangat kuat, bahkan di lingkungan yang paling mengerikan. Ia suka bunga. Tapi ternyata di sana gak ada anggota laki-laki. Ray pun bilang kalau ia gak ada masalah. Dina keberatan. Dengan terang-terangan ia bilang kalau Ray kesana jelas-jelas ngincar Rebecca. Mereka gak bisa ngizinin seorang pria masuk ke taman bunga. Karena bunga-bunga akan layu, belum lagi karena Ray orang biasa. Dengan bijak, Rebecca malah nyerahin kasus Ray sama Dina sendiri. Kalau Dina ngerasa Ray gak layak setelah evaluasi, maka Dina bisa nolak Ray. Dina pun nurutin perintah Rebecca. Buat tes masuk, Ray diminta nyiapin area rooftop. Karena akan membuat tanaman baru. Di sana penuh rumput liar dan tanahnya juga belum bisa digunain. Dina ngasih Ray waktu seminggu dan itu harus dikerjain sendiri. Di hari pertama, sambil berkaos singlet, Ray mulai nyebutin rumput liar itu. Ia nampak fokus. Di sisi lain Dina ngeliatin Ray. Entah ngeliatin pekerjaan Ray atau ngeliatin ototnya Ray. Hanya Dina yang tahu. Di hari kedua, Ray nyangkulin tanah. Dan di hari ketiga, ia ngebangun bakal tempat tanaman. Karena Ray udah kerja keras, Rebecca datang ngebawain Ray sandwich buah. Ternyata Rebecca minta akademi buat ngedapetin itu. Ray heran kenapa Rebecca bisa ngelakuin itu. Dan ternyata Rebecca adalah ketua OSIS akademi. Berasal dari 3 keluarga teratas, jadi ketua OSIS pula. Ray pun muji Rebecca. Mereka pun ngeliat 2 orang yang lagi latihan. Rebecca ngeberitahu kalau Magic Chevalier, turnamen pendekar pedang sihir akan segera berlangsung. Sebuah kompetisi untuk mencari kesatria pedang sihir terkuat di antara para siswa. Rebecca nanyain apa Ray mau ikutan. Ray ngejawab kalau ia akan memikirkannya. Seperkian detik kemudian, Rebecca salvok ngeliat ototnya Ray. Ia pun izin buat nyentuh. Saat nyentuh, Rebecca muji bisepnya Ray yang punya bentuk dan isi yang luar biasa. Lagi-lagi Ray bilang kalau ia ngedapetin itu karena berlatih di hutan belantara.
Di saat Rebecca bilang kalau itu kali pertama ia nyentuh otot cowok, dari jendela, geng gadis tempo hari ngeliatin. Mereka nyinyirin Ray si penyihir payah yang pasti ada maksud tertentu ngedeketin Rose dan Rebecca, yang notabene-nya dari 3 keluarga bangsawan teratas. Di hari keempat, Dina beserta anggota jajaran auto terpukau ngeliat hasil pekerjaan Ray. Ray pun dinyatakan lulus. Saat sore, Ray teringat Capsek minta Ray ngelakuin sesuatu, di mana adanya seorang mata-mata dari kekaisaran di dalam kerajaan. Bahkan kemungkinan akademi telah disusupi. Para staf juga udah ngeberitahu. Capsek pun minta Ray ngeberitahunya jika nemuin sesuatu. Mengingat keadaan kerajaan saat ini cukup kacau, Capsek ingin nyelesain hal itu secara rahasia. Ray bertemu Clarice. Ternyata Clarice suka serangga. Ia sadar kalau aneh bagi putri bangsawan kelas tinggi nyukain serangga. Semua orang suka anjing, kucing, atau binatang lucu. Ya karena itu Clarice gak punya banyak teman. Seketika Clarice nampak bahagia ngedengar kalau Ray juga ternyata penyuka serangga. Clarice senang karena ternyata ada orang yang satu frekuensi dengannya. Ia pun bertambah senang saat Ray bilang mereka berteman. Dan ternyata tanpa Ray tahu, dirinya adalah teman pertamanya Clarice. Keesokannya, para murid akan belajar turunan ilmu sihir. Bu Grady pun minta Ray buat ngejelasin. Sihir utamanya dikategorikan sebagai tingkat rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas suci. Sementara 7 turunannya, langsung jarak jauh berantai, delay perubahan materi, area, dan area berantai. Bu Grady pun muji Ray udah belajar dengan giat. Selanjutnya Bu Grady ngeberitahu kalau mereka akan ngelakuin latihan praktek di hutan Kafka. Para murid pun diminta berkelompok 4 orang. Saat dirinya diajak sekelompok, Rose malah ngeliatin Ray. Sementara itu Evie datang nyamperin Ray. Evie ngajak Ray ngebentuk kelompok. Ray terus terang, sudah jadi rahasia umum kalau dirinya gak hebat dalam ilmu sihir. Evie gak mikirin itu, karena Ray juga hebat saat ngegunain fisiknya. Apalagi Ray Hunters yang berlisensi emas, setara 100 orang. Ray ngajak Elisa, kemudian Rose datang. Mereka pun ngebentuk kelompok. Bersamaan dengan itu, murid lainnya nampak ngeliatin Ray si orang biasa, yang disamperin Rose si ketua 3 keluarga teratas. Tanpa kecuali, Allium nampak gak suka. Sesaat kemudian Bu Grady ngejelasin, tujuan latihan ini adalah untuk mencapai tujuan di tengah hutan. Para murid diminta untuk gak lupa ngedatangi setiap pos pemeriksaan yang ditempatkan di seluruh area. Juga stempel yang para murid kumpulkan akan mempengaruhi nilai akhir. Mereka diberi waktu 24 jam. Hutan Kafka penuh dengan monster, pertempuran akan diperlukan. Hal itu akan menjadi latihan praktek pertama. Dan mereka dilarang meminta bantuan karena itu mungkin nyebabin tinggal kelas. Ray gak ngerasa gugup, malah ia ngerasa nostalgia. Karena ia datang dari antah berantah, jadi ia terbiasa lari di sekitar hutan dan pegunungan. Formasi pun dibentuk. Rose bilang kalau Ray dan Evie di garda depan. Ia yang jadi pusat dan Elisa di posisi belakang. Kedengar itu, Ray menolak. Ia ingin jadi pusat serangan gerilya, karena ia sudah memiliki pengalaman dalam pelatihan seperti itu. Jadi ia minta Rose dan Evie lah yang di depan. Rose pun setuju, tapi ia nanyain maksud Ray terbiasa dengan pelatihan seperti ini. Ray pun ngeberitahu kalau ia telah mengalami banyak hal di hutan belantara kampung halamannya. Latihan praktek pun dimulai. Saat ada monster, dengan mudah Ray numbangin. Di malam hari, Rose mengevaluasi. Nampaknya mereka sudah ngelakuinya sangat baik. Kalau begitu, mereka bisa kembali lebih cepat. Ia pun muji kemampuan bertarung Ray yang luar biasa, dan bahkan Ray punya banyak pengetahuan bertahan hidup di alam liar. Karena pengalamannya nemuin banyak monster di hutan belantara dulu, ngebuat Ray udah terbiasa dengan situasinya. Evie juga muji Rose yang seorang bangsawan mau berkelompok sama orang biasa. Rose terus terang kalau ia benci sistem yang prioritasin garis keturunan dan identitas seseorang. Ia benci sebuah formalitas, karena ia berusaha keras untuk jadi dirinya yang sekarang. Rose bahagia bisa kumpul sama kelompoknya kini yang gak peduli dengan statusnya. Dibandingkan dengan medan perang, hutan ini adalah surga. Ray bertanya-tanya, apa ia gak apa-apa berada di sana? Apa ia punya hak buat nikmatin kehidupannya seperti itu? Di saat semuanya terlelap, Ray teringat ucapan Lydia. Lydia gak nyuruh Ray buat nyembunyiin identitas selamanya. Tapi menurutnya situasi Ray cukup istimewa. Jika Ray ingin nikmatin kehidupan normal di sekolah, mungkin yang terbaik adalah mencoba menyembunyikannya. Tapi berbeda jika Ray menemukan beberapa teman yang benar-benar bisa dipercaya.
Keesokannya terdengar jeritan. Rai berlari buat nolongin. Sesampainya di sana, terlihat kelompok Allium yang diserang monster. Teman-temannya terjerat, sementara Allium sendiri nampak ketakutan. Dengan cepat, Rai pun kini berhasil ngalahin monster itu. Saat ditolong, Allium masih ketus sama Rai. Ia bilang kalau Rai memandang rendah dirinya dengan ngalahin monster tadi. Padahal Rai juga hanyalah rakyat jelata. Kini Rose dan lainnya sampai. Evie dan Elisa ngebantuin mereka yang terjerat. Mengetahui Rai ngalahin monster itu sendirian, Rose bertanya-tanya, siapakah Rai yang sebenarnya? Sementara itu, tanpa mereka sadari, ada orang yang mencurigakan. Orang itu ngebuat monster itu bangun lagi, tapi dengan jiwa yang berbeda. Namun, tanpa ada yang tahu, monster itu dibangkitkan lagi dengan jiwa yang berbeda oleh seseorang yang mencurigakan. Gimana keseruan kelanjutan ceritanya? Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum nonton alur cerita part 1 dan 2-nya, Mimin sarani nonton dulu. Buat linknya udah Mimin taruh di deskripsi. Oke, gak lama-lama, nyamankan posisi dan nikmati alur. Ngelihat monster itu bangkit, mereka auto kaget berjamaah. Begitupun Clarice yang kebetulan lewat. Saat Rai coba, gak disangka tubuh monsternya keras. Tapi Rai juga ngerasa kalau kerasnya itu gak wajar. Ia pun terpaksa mau ngegunain kemampuannya yang ia sembunyikan sebentar saja. Belum juga mulai, tiba-tiba Rose ngebantu, diikuti Evie dan juga Elisa. Namun ternyata monster itu masih kuat. Secepat kilat Rai ngegunain pedangnya. Hanya dengan satu tebasan, monster itu pun berhasil dikalahkan. Ngelihat teman-temannya, Rai teringat mereka. Masih sembunyi, Clarice nampak kaget ngelihat Rai yang ternyata sekuat itu. Sementara itu, orang mencurigakan tadi pun menghilang. Kini mereka pun selesai ngumpulin semua stempel. Sambil gendong Rai, Elisa minta maaf. Ia ngerasa bersalah karena jadi beban. Rai pun ngejawab, latihan di hutan ini memang sangat sulit bagi siswa. Kalian jadi harus ngikutin langkah orang yang sudah terbiasa ngelatih fisik seperti dirinya dan Evie. Dan karena itu seharusnya merekalah yang minta maaf. Rai benar-benar tenang. Itu karena berkat latihan di hutan pedesaan. Saat diumumin, kelompok Rose yang jadi juara 1. Semua siswa nampak dingin-dingin aja, kecuali Clarice yang benar-benar ikut senang. Semuanya memanglah kagum sama Amelia Rose, tapi mereka gak suka kalau orang biasa bisa berdiri di samping Rose. Mereka yakin kalau itu semua berkat usaha kerja keras Rose. Ya, begitupun dengan Allium yang nampak geram. Saat itu, Lydia harap-harap cemas nungguin Rai datang, karena sudah 2 bulan Rai pergi. Carla sang maid pun nyambut kedatangan Rai. Ditanya kabar, Rai pun ngejawab kalau ia sangat baik, tapi ia masih belum sembuh. Menurut Lydia, mungkin itu akan sembuh sekitar 5 tahun. Rai benar-benar dilarang ngegunain kemampuannya, tapi kalau terpaksa, Lydia nyuruh Rai mertimbangin sendiri karena Rai adalah penyihir yang mewarisi pedang esnya. Kemudian Lydia pun ngeberitahu alasan ia minta Rai datang karena belakangan ini beredar rumor di antara peneliti sihir. Rai nggak nyangka, biasanya masternya ini selalu mengabaikan rumor-rumor yang bosenin. Tapi kali ini justru masternya yang ngebahas rumor itu duluan. Ya karena ini mengenai engram. Umumnya penelitian sihir itu menekankan pada sihir itu sendiri yang juga adalah kode. Namun yang Lydia teliti bukan aspek itu, tapi melainkan adalah otak. Sihir itu terlahir dari otak. Lobus frontal di otak memanfaatkan teori kode untuk memproses informasi secara internal. Mewujudkannya dengan campur tangan prima material, dan itu cara mereka ngegunain sihir. Hal yang Lydia temukan di otak adalah teori kode ganda. Dengan mempublikasikan teori ini sebagai titik balik, ia mendorong tren baru. Penelitian saat ini berkaitan erat dengan bagian otak. Bagian otak yang mengingat sihir adalah engram. Penelitian otak adalah sihir itu sendiri, namun kedepannya mungkin bisa mengungkap kebenaran dari dunia. Ya, itu terdengar menarik, tapi telah muncul sekelompok orang yang bersedia ngelakuin apapun demi tujuannya. Daripada ngabisin waktu membaca informasi di otak dengan sihir, orang-orang itu langsung ngebuka kepala penyihir dan mencarinya dari sana. Mereka dengan santai-santainya berbuat melewati batas. Sudah gak tahu batasan terhadap hal gak bermoral. Mekanisme eugenika. Eugenix adalah mereka. Eugenix ingin ngerekrut Lydia, dan Lydia mana mungkin ia mau. Menurut Carol, sepertinya Eugenix juga mulai mencari para penyihir yang punya kuasa.
Bagi Lydia, mustahil untuk mengembangkan sihir dengan melepaskan martabat manusia. Rai pun kini mengerti. Kini Lydia dan Rai jalan-jalan di hutan. Lydia ngerasa fresh mandi di sana, apalagi setelah ngebahas topik yang berat. Jalan-jalan bareng Rai ngebuatnya teringat akan masa-masa pelatihan perekrutan ala Ainsworth. Saat itu para prajurit elit mengeluh akan getirnya pelatihan itu. Tapi Rai yang masih bocah malah mampu ngelewatinya. Dipuji, Rai ngerendah. Ia bilang kalau hanya itulah keahliannya. Mengetahui Rai memiliki teman dan mereka berhasil membuat Rai tersenyum lembut. Ya, karena sebelum masuk akademi mah, Rai senyumnya teh kaku. Lydia pun ingin ketemu sama teman-temannya Rai. Rai pun ngeberitahu kalau salah satu temannya, gadis setengah elf yang menyukai karya Lydia. Lydia ngebahas kalau sebentar lagi bulan Juni, dan itu menandakan kompetisi kesatria pedang sihir akan segera dimulai. Ya, itu merupakan sebuah kompetisi kesatria pedang sihir di antara 3 akademi sihir di negara. Ia pun ngeberitahu Rai kalau dirinya sudah juara 4 kali berturut-turut. Kalau Rai ikutan juga mungkin bisa sama sepertinya. Tapi nyatanya Rai malah ingin bertugas di belakang panggung. Dan tentu saja, di satu sisi itu demi pemulihan diri, dan di sisi lainnya ia ingin menyemangati teman. Dari belahan gunung, Lydia pun ngasih sesuatu sama Rai. Ia rasa buku kecil itu bisa berguna buat Rai suatu hari nanti. Di pagi hari, Elisa yang mau pergi ke perpus dan toko buku berpapasan sama Rai. Rai yang ingin ikut ngebuat Elisa salting, sampai-sampai ia ganti baju karena mau pergi sama Rai. Rai memuji penampilan Elisa. Lagi-lagi di sana Elisa mau ngebaca buku karya Lydia, yakni buku Akademi Fase Awal, Dr. Ainsworth. Elisa terus terang kalau ia sangat menyukai ide-ide inovatifnya yang berfokus pada engram. Dengan menerbitkan buku ini sebagai titik balik, penelitian sihir meningkat ke tren baru. Saat nemenin Elisa baca, Rai juga ikut baca, tapi ia ngebaca novel percintaan karya Luna Antiro. Dari novel percintaan, Rai rasa mereka bisa ngerasain suluk-beluk perasaan manusia yang indah dan lembut. Apalagi si penulis sangat pandai ngegambarinnya. Ya, Rai ngebaca itu karena ia kurang memahami seluk-beluk perasaan. Karena itu, ia nyoba memahaminya lewat novel. Sesaat kemudian, Clarice gak nyangka ia bisa bertemu sama Rai. Ngeliat Rai bareng seorang gadis, ia rasa sulit mau nyapa Rai. Lagi sibuk mikirin itu, tahu-tahu Rai kini ada di belakangnya. Diajak makan siang bareng, mana mungkin Clarice menolak. Entah karena novel barusan, Rai makin piawai ngebuat para gadis merona. Mereka pun saling kenalan. Saat berpisah, Rai ngeliat keakraban 2 gadis itu. Seperkian detik kemudian, ia ketemu sama Rose. Nampaknya Rose baru pulang dari pertemuan bangsawan yang ia gak sukai. Ya, karena sebentar lagi kompetisi kesatria pedang sihir, jadi banyak rencana perjalanan yang menurutnya isinya cuma basa-basi. Dan lagi-lagi kata-kata Rai ngebuat seorang gadis merona. Ya, kali ini pada Rose. Mengetahui Rai baru pulang senang-senang sama 2 gadis, to the point Rose minta Rai menemaninya. Rose ternyata mau beli baju. Berbagai model ia gunakan dan minta Rai menilainya. Karena sikap Rai, Rose ngerasa kalau Rai sangat terbiasa bergaul sama wanita. Rai terus terang kalau ia gak menyadari itu. Ia rasa mungkin karena dirinya tumbuh di lingkungan yang banyak wanitanya. Gak disangka ada laba-laba. Seketika Rose lari keluar. Ngebuatnya malu karena seperti itu sama Rai. Adegan berpindah. Kini Rai dipanggil Bu Grady. Bu Grady terus terang, sebenarnya dulu ia sangat ngekhawatirin Rai. Karena Rai adalah siswa dari keluarga biasa yang pertama sejak akademi berdiri. Rai pasti nerima kritikan pedas dari siswa bangsawan. Ia minta maaf. Dirinya yang mengetahui itu tapi gak bisa ngelakuin apa-apa. Sudah bertahun-tahun Bu Grady jadi pengajar di akademi. Sejauh ini, orang yang berusaha keras buat jadi peneliti sihir selalu muncul di setiap tahunnya. Terkait dengan hubungan interpersonal dan prestasi, mereka yang gak bisa bertahan di sekolah akan meninggalkan akademi dengan putus asa. Selama diberikan bimbingan, mereka adalah siswa yang suatu hari bisa menjadi penyihir berbakat. Bu Grady mengakui keegoisannya menjadi peneliti sombong, padahal seharusnya jadi guru yang hidup berdampingan dengan siswa. Tapi sekarang, Bu Grady bertekad buat jadi guru Rai yang terbaik. Karena itu ia minta Rai bilang padanya kalau ada kesulitan. Ya, menurut Mimin entah itu murni perasaan tulus Bu Grady atau enggak, yang jelas kita harus ingat, saat ini Rai lagi ngejalanin misi dari Bu Kepsek.
Dan menurut kalian, Bu Grady adalah orang yang mencurigakan atau enggak? Boleh tulis di kolom komentar ya. Sejak saat itu, Alium gak masuk sekolah, dan kini ia terlihat berapi-api. Entah rencana apa yang ia akan lakuin sama Rai. Yang jelas orang yang mencurigakan kemarin ada di atasnya. Di tengah berlatih, Evi nanyain apa sepulang sekolah Rai mau beli air dadi. Namun ternyata Rai gak bisa karena sepulang sekolah nanti, ya Rai dapat kunci cadangan ruang klub dari Sera. Sera bilang kalau ia dan anggota klub lainnya gak bisa datang hari ini. Ia rasa Rai datang lebih awal dari Rebecca, jadi ia nitipin kunci itu. Sesaat kemudian Rai pun masuk ke ruang klub. Gak disangka saat ke ruang ganti, di sana ada Rebecca yang lagi ganti baju. Ngeliat ada Rai, apalagi dirinya yang pakai underwear kelinci, Rebecca auto kaget. Rai minta maaf lalu nutupin pintu. Ia pun menyadari kalau Rebecca ternyata suka kelinci. Setelah ganti baju, kini Rebecca ngasih Rai teh dari tanaman herbal klub berkebun. Rai mengulangi permintaan maafnya kalau yang tadi ia benar-benar gak sengaja. Becca ngejawab kalau Rai gak perlu minta maaf. Ya, pelajaran olahraga tadi selesai lebih cepat jadi ia buru-buru ganti baju. Ia juga nambahin kalau biasanya ia ngegunain underwear yang lebih dewasa. Mungkin Becca mau jaga image ya. Kemudian ia minta Rai ngelupain soal itu. Di tengah kumpulan klub yang hanya dihadiri mereka berdua, kini Rai nanyain soal buku yang agak terlihat kuno. Dan itu ternyata buku catatan yang dibuat oleh klub berkebun dari generasi ke generasi. Di buku itu juga ada informasi yang gak bisa ditemuin di buku lain. Terutama tentang bunga yang berubah karena pengaruh sihir. Di depan tumbuhan Venus flytrap, Becca ngejelasin kalau tanaman ini bisa ngegunain sihir. Mengetahui itu, Rai nampak antusias. Becca nambahin kalau ini sering ditemui di tumbuhan karnivor. Dalam proses evolusi, kita bisa ngelihat fenomena yang mirip dengan sihir. Becca juga ngasih tahu kalau ada catatan tentang Merkurit yang Rai suka. Rai ingin ngeliatnya. Karena sikap Rai, Becca tersenyum. Ia pun terus terang bisa mengajari junior seperti ini ngebuatnya ngerasa senang. Ya, sekalipun masih ada anggota lain, mereka semua selalu jaga jarak kepadanya. Ya, itu karena Becca berasal dari 3 keluarga utama. Becca mengakui kalau mereka baik, tapi mereka nampak sungkan saat ia mengajari mereka. Dan hal itu membuatnya gak bisa membuka diri. Jadi ia senang ngeliat Rai yang gak sungkan kepadanya. Rai pun minjem buku itu. Saat sore, Rai masih ngobrol sama Becca. Ternyata Rai ingin jadi anggota komite di kompetisi kesatria pedang sihir. Dan itu ternyata karena ia mau nyemangetin Amelia. Becca juga tahu kalau Amelia itu adalah orang yang difavoritkan di kompetisi grup amatir. Kepala 3 keluarga utama, putri keluarga Rose. Terkuak kalau salah satu dari 3 keluarga utama gak ada di akademi itu. Ya, generasi keluarga Olgren bersekolah di Akademi Sihir Diom. Dan keluarga mereka juga punya putri tertua, yang pasti akan jadi rivalnya Amelia. Karena kompetisi kesatria pedang sihir makin dekat, kontes eliminasi pun akan diadakan untuk memilih perwakilan akademi. Grup amatir akan menjadi pertandingan sesama siswa tahun pertama, dan itu artinya mereka semua yang berpartisipasi akan saling menjadi rival. Amelia pun menang. Gak perlu istirahat, ia langsung minta izin sama Pak Guru buat ngelawan Rai, sekalipun Rai adalah anggota komite. Karena Rai gak keberatan, Pak Wright pun ngizinin. Pertandingan pun dimulai. Rai menyadari serangan Amelia tidaklah kuat, tapi lumayan cepat. Begitu juga dengan Amelia yang terang-terangan memuji, sekalipun Rai kurang mahir ngegunain sihir, tapi teknik pedangnya gak biasa. Begitu juga dengan teknik bertarung Rai di hutan Kafka yang luar biasa, ngebuat Amelia ingin nyoba ngelawan Rai sekali. Selama bertanding, Rai ngerasain perasaan yang dulu ia rasakan sama gurunya. Sedikit lagi Amelia kalah. Ada kilatan dari Rai. Namun seketika pedang kayu Rai jatuh. Pak Wright pun mutusin Amelia lah yang menang. Amelia nanyain kalau yang tadi itu apa. Sampai-sampai ia pun nanyain kalau sebenarnya Rai ini siapa. Di sisi lain Alium nampak gak suka. Saat istirahat mereka ngobrolin pertandingan yang tadi. Evi juga muji teknik berpedangnya Rai. Ia pun nanyain Rai belajar di mana. Rai pun terus terang kalau ia punya seorang guru. Guru yang bukan hanya ngajarin teknik berpedang, tapi juga ngajarin sihir dan cara bersikap. Ya, banyak sekali yang gurunya ajarkan, dan itu bisa dikatakan sebagai guru kehidupannya Rai. Ya, tapi cara mengajarnya sangat keras.
Saking kerasnya sehingga Ray ngerasa kalau hidup di akademi bagaikan di surga. Tiba-tiba Allium datang. Ia nantangin Ray buat duel. Dengan santai, Ray pun nerima tantangan itu. Kini mereka pun di suatu tempat. Di sana terlihat pembatas yang mengelilingi area. Dan nampaknya dibuat demi nyegah suara supaya gak kedengeran keluar. Allium ngasih pedang sama Ray, lalu ngeberitahu aturan mainnya, yakni penggunaan sihir diperbolehkan, dan pihak yang menyerah dianggap kalah. Sementara itu yang lainnya gak nyangka Allium ngajak Ray duel dengan pedang sungguhan. Belum juga Ray ngambil pedang, Allium udah nyerang. Namun untungnya Ray bisa ngehindar dan ngambil pedang itu. Di sisi lain orang mencurigakan kemarin nampak ada di sana. Ngelihat Allium yang emosinya meledak-ledak, Ray ngerasa ada yang berbeda sama Allium. Allium yakin, selama ia bisa ngegabungin teknik pedangnya dengan sihir, dirinya gak akan kalah dari Ray yang hanya menang fisik doang. Sekilas tentang Allium. Ia adalah putra sulung keluarga Allium. Keluarga Allium merupakan bangsawan kelas atas. Meski dikatakan begitu, di antara para bangsawan, keluarga Allium berada di tingkat menengah ke bawah, dan ternyata bukan termasuk keluarga yang bergengsi. Karena itu juga ayahnya menghadapi berbagai kesulitan. Sampai ia pun nemuin tujuan hidupnya setelah ngelihat ayahnya yang seperti itu. Ia pun bertekad untuk ngebuat keluarga Allium menjadi keluarga yang bergengsi. Ia ingin berusaha keras menjadi penyihir level tertinggi di masa mendatang. Kembali ke duel. Seperti dicuci otak, Allium diharuskan ngelenyapin Ray. Karena Ray yang selalu ngehindar ngebuat Allium mulai ngelemparin bola api. Ray terpikir, apa ia ngegunain kemampuannya sebentar saja? Seketika orang-orang di sana terkejut ngelihat kemampuan Ray ngebelah sihirnya Allium. Allium, biar kutunjukkan padamu betapa luasnya dunia ini. Serangan bertubi-tubi dari yang kecil sampai yang besar, Ray gak gentar sekalipun. Capai nyerang dengan sihir, mulut Allium nyerang dengan ucapan. Ia menginjak-injak Ray yang orang biasa dengan menuduh kalau Ray aslinya bangsawan, dan Ray adalah anak haram dari 3 keluarga utama. Ray menggelengkan kepala. Ia menyangkal tuduhan Allium, dan ngeberitahu kalau ia ini benar-benar orang biasa. Kemudian ngingetin Allium, sekalipun orang biasa juga, tapi ia bisa ngegunain sihir dan bisa bertarung seperti sekarang. Allium, garis keturunan pasti sangat penting bagimu. Namun, itu bukanlah standar untuk menilai kemampuan penyihir. Teman-teman Allium bertambah kaget ngelihat Allium ngegunain sihir ekstensif. Begitupun Amelia yang juga kaget. Gak disangka dengan mudahnya, Ray motong sihir yang menyeruak itu, ngebuat teman-temannya kaget berjamaah. Bersamaan dengan itu, Amelia minta Ray buat ngeberitahu siapakah Ray yang sebenarnya. Baru mau ngejawab, tiba-tiba sebuah kekuatan ngebuat semuanya kecuali Ray gak berdaya. Orang mencurigakan tadi pun kini nunjukin eksistensinya. Dengan terang-terangan, ia mengatakan kalau semuanya akan ia jadikan tumbal. Dan ngeberitahu mereka buat gak putus asa karena mereka jadi bisa berkontribusi dalam pengembangan sihir. Ya, orang itu ternyata Bu Grady. Sebelum lanjut, Ray bilang sama teman-temannya kalau ia akan nyeritain tentangnya setelah urusan ini selesai. Ray menyadari kalau Bu Grady adalah eugenix dengan tujuan engramnya para siswa alias otaknya penyihir. Ia menyadari saat itu Bu Grady bilang tentang para siswa yang dikeluarin dari sekolah pasti. Bu Grady memuji Ray cerdas, ia pun terus terang akan ketertarikannya sama engramnya Ray. Ray tahu awalnya Bu Grady ingin nyulik siswa saat pelatihan di hutan Kafka. Bu Grady juga dalang pengendali monster yang seharusnya gak ada di sana. Ya, ternyata bagi Bu Grady, pelatihan itu adalah kesempatan terbaik di setiap tahunnya. Meski ada siswa yang hilang, ia bisa ngegunain berbagai alasan. Ia bisa akting meratap sedih. Ray menambahi, kalau Bu Grady juga yang udah ngendaliin Allium. Bu Grady mengakui, Allium bocah sampah yang harga dirinya tinggi tetapi gak punya kemampuan. Berhasil ngebantunya mengelur waktu buat memasang pembatas sekuat ini. Dengan begitu, dirinya bisa menangkap penyihir bermasa depan cerah sekaligus. Ia yakin, dengan otak sebanyak itu, posisinya di eugenix akan naik. Semua yang Grady katakan sama Ray kemarin adalah kebohongan. Ia menyadari ada yang spesial di dalam diri Ray. Dan kemarin adalah cara Bu Grady ngedeketin murid yang menarik perhatiannya.
Dengan ngobrol berdua, pura-pura peduli dan jadi guru ideal bagi si target. Ngedengar Ray masih memanggilnya guru ngebuat Bu Grady terkejut. Karena itu, Bu Grady pun akan ngebiarin Ray hidup sementara dan mengamati engram di otaknya Ray. Bu Grady menilai kalau Ray adalah penyihir yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dan ia mengakui Ray yang orang biasa tapi jumlah prima materialnya yang sangat banyak. Bu Grady pun ngegunain Fire Snake-nya buat nyerang Ray. Menyadari temennya yang gak berdaya ikut jadi sasaran, Ray teringat akan ucapan masternya yang mengatakan, jika suatu hari Ray terpaksa harus ngegunain kemampuan yang disembunyikan, Ray lah yang mutusin sendiri, karena Ray lah orang yang terpilih untuk mewarisinya. Kekuatan yang Ray sembunyikan pun ia gunakan, sehingga teman-temannya terlindung dari serangan Bu Grady. Ngeliat Ray yang sekarang, Bu Grady membulatkan mata. Apalagi saat pedang es itu muncul. Bu Grady sangat gak nyangka, murid biasa yang ia remehkan ternyata. Padahal sebelumnya ia kira seharusnya penyihir pedang es sudah gak ada sejak Perang Timur Jauh. Ray membenarkan hal itu, tapi nyatanya ialah penyihir yang mewarisi pedang es itu. Ray Wade, seorang pemuda biasa yang mewarisinya. Bu Grady meledak-ledak. Ia mengatakan, sekalipun Ray salah satu 7 penyihir besar, Ray gak akan bisa ngehentiinnya. Serangan badas Bu Grady diempasin begitu saja. Ray pun akan nunjukin pada Bu Grady, esensi sejati seorang penyihir pedang es. Bu Grady ngacir ketakutan, tapi Ray bisa menahannya. Saking takutnya Bu Grady ngebujuk Ray dan bilang kalau ia akan ngenalin Ray ke Agenix. Ia rasa itu usulan terbaik, dan bisa ngebuat Ray jadi eksekutif. Ia memelas. Ngeliat Ray termakan ucapannya, tiba-tiba Bu Grady nyerang Ray. Ya gak semudah itu Bu Grady. Saking kaget dan gak nyangka, Bu Grady bilang kalau Ray ini monster. Di saat terpojok, Bu Grady mengakui kalau Platina bukanlah lawan seorang Grand. Selain itu, lawannya adalah pedang es yang terkuat di antara 7 penyihir besar. Mana mungkin ia bisa menang? Ia memancing kalau rencana Ray pasti ngebunuhnya dengan pedang es itu. Gak disangka Ray menyangkal, karena ia ingin hukuman yang setimpal buat Bu Grady. Menyadari Ray ingin menangkapnya hidup-hidup, Bu Grady pun ngaktifin Dark Stride System. Seketika ia pun berubah wujud. Ya, Ray ngebuat Bu Grady ngegunain semua hasil penelitiannya selama ini. Masih di tempat itu, kini pelindungnya pun musnah, begitupun sihir yang mengunci mereka. Bu Grady bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa serangannya terhempas begitu saja? Ray pun ngeberitahu kalau pedang esnya ini adalah atribut, bukan hakikat. Ini hanyalah benda yang menjadi simbol penyihir pedang es. Gak puas sama jawaban Ray, Bu Grady kesal. Serangannya mengamuk, namun dengan mudahnya Ray hempasin. Ya, perbedaan terbesar dari api dan es berada dalam penggunaan kode untuk akselerasi, atau pelambatan getaran molekul. Sihir es tidak lain adalah operasi perlambatan. Banyak penyihir yang melakukan proses ini tanpa sadar. Namun Ray membangun kode perlambatan yang akurat, mengunci dan memanipulasi keduanya dengan akurasi yang gak bisa dilakuin orang biasa. Lantas ngegunain anti-material kode buat mutar balikin teori kode tersebut, dan ngembaliin semua sihir menjadi prima materia. Grady rasa kalau teori itu hanya ada di atas kertas. Namun nyatanya semua sihir akan kembali menjadi ketiadaan di hadapannya Ray. Itulah hakikat penyihir pedang es era ini. Gak berhenti, Bu Grady pun ngeluarin sihir yang menyerang mental. Serangannya lebih mengamuk. Bersamaan dengan itu, teman-temannya ngelihat ada yang aneh sama Ray. Tubuhnya Ray semakin tertutupi es. Ray nampak membeku. Bu Grady menilai kalau Ray belum bisa ngendaliin kekuatannya. Ia yakin bisa menang ngelawan Ray. Dengan tenaga yang ada, Ray ngegunain semburan kristal es. Para teman-temannya terdiam ngeliat kemampuan Ray yang luar biasa. Sampai akhirnya, Bu Grady pun Ray istirahatkan buat sementara waktu. Ray sangat lemah. Ia sangat bersyukur karena teman-temannya selamat. Flashback. Saat itu Lydia nemuin anak kecil. Ia ngebawanya ke markas. Ngebuat teman-temannya bertanya-tanya dari mana asal anak itu. Lydia ngeberitahu kalau tadi ia mendengar suara teriakan. Saat dicari, ia nemuin anak ini. Ia rasa anak ini jadi satu-satunya yang selamat.
Sesaat kemudian Lydia gak terima kalau sampai anak yang ia temukan gak dirawat. Ya anak itu jadi yatim piatu karena korban perang di negerinya. Abi ngerasa kalau desa asal anak itu memang istimewa. Meskipun bagian dari negara, tapi wilayahnya merdeka. Rupanya negara memiliki kebijakan buat gak ikut campur. Katanya desa itu terkutuk. Warganya juga ngadain ritual pemanggilan dewa. Sementara itu dengan suara lemah, ia nanyain nama gadis berambut pink yang ada di sampingnya itu. Carol pun ngenali namanya. Gak lama Lydia datang. Mengetahui kondisinya mulai stabil, ia pun nanyain nama anak itu. Ray pun ngenali nama. Keesokannya Lydia mau ngajak Ray main bisbol. Taunya Ray lagi anteng sama Carol. Ya mereka berdua saling berebut ngasih perhatian sama Ray. Pagi hari mereka pun berkumpul buat ngebahas Ray. Carol bersikeras buat ngadopsi Ray. Mayor ngingetin, masalahnya mereka masih punya misi yang belum beres. Sekalipun begitu, Carol bersikukuh karena ia nggak bisa ngebiarin Ray terlantar seorang diri. Abi setuju sama Mayor. Ray seharusnya dititipin ke panti asuhan atau jadi anak angkat orang lain. Saat ditanya pendapatnya, Lydia terdiam. Bersamaan dengan itu, ia ngeliat Ray yang nguping pembicaraan mereka. Ia pun manggil Ray. Ray pasti sudah mendengar semuanya. Karena itu Lydia nanyain maunya Ray gimana. Sambil megang Lydia, Ray bilang kalau ia ingin sama Lydia. Gak pikir panjang, Lydia tersenyum. Ia pun izin sama mayornya supaya Ray dijaga olehnya. Pak Mayor ngerti, pasti ada yang istimewa sama Ray hingga ngebuat Lydia ngambil keputusan itu. Ia pun ngizinin selama itu gak ngeganggu misi. Carol sangat bahagia. Lydia bilang kalau mulai sekarang Ray akan bersama mereka semua. Mulai saat ini juga ia akan jadi masternya Ray dan Ray akan jadi muridnya. Ray sangat senang, apalagi Lydia akan ngajarin semua hal yang ia tahu sama Ray. 6 tahun kemudian, saat Perang Timur Jauh di wilayah Perang Saudara Republik Melus. Karena udah jadi bagian mereka, Ray nampak terbiasa di medan perang. Ia bekerja dengan bagus. Kolonel pun ngajak mereka pergi, sementara wilayah itu biar diambil alih sama tentara. Ya tanpa mereka tahu, ada orang-orang berjubah ngeliatin mereka yang sebagai pasukan asal dari negara Arnold. Mereka salfok ngeliat satu-satunya anak kecil, siapa lagi kalau bukan Ray. Di sisi lain, grup Caroline juga selesai sama misinya. Gak lama kemudian mereka ngeliat orang-orang yang overheat. Orang-orang itu terlihat tragis. Itu terjadi karena penggunaan sihir yang berlebihan. Stres berada di lingkungan, di mana kematian ada di mana-mana, ngebuat medan perang jadi tempat buat memicu overheat. Lepas kendali akan kekuatan yang bahkan gak bisa dikendaliin diri sendiri akan nyebabin gangguan mental. Penyakit yang benar-benar disebabin oleh ilmu sihir modern. Dan itu bisa terjadi pada penyihir manapun di medan perang. Di markas, kolonel ngebahas tentang situasi terkini, di mana penyihir Konpeki dan Ray Mei keduanya sudah dikonfirmasi tewas. Dan itu dari 7 penyihir agung. Mereka gak nyangka lawannya akan sekuat itu. Abi rasa itu artinya kekaisaran Avil terlibat dalam perang. Kolonel berprediksi pertempuran akan semakin sengit. Bahkan pasukan astral mungkin gak bisa lolos dalam keadaan utuh. Karena itu ia berpesan agar semuanya tetap fokus. Mengingat Ray yang masih muda, Kapten Koren bilang Ray bisa mundur. Hal itu dibenarkan Derek, putranya juga seusia Ray. Ia rasa gak seharusnya dengan usia yang sekarang Ray berada di medan perang. Master mengajarinya jadi orang yang kompeten, yang memiliki tanggung jawab. Karena itu Ray menolak. Selain itu, ia juga sudah menganggap pasukan ini sebagai keluarganya. Gak dengar itu, Havard tersenyum dan bilang kalau ada sesuatu yang terjadi sama Ray, ia akan menolongnya. Namun tragedi yang tadi inginkan terjadi. Havard gak selamat. Ngelihat itu Ray histeris. Di tengah overheatnya, Havard berpesan agar Ray terus hidup. Ia akan naik ke langit terlebih dahulu, ngelindungi dan ngelihat Ray tumbuh dewasa. Flashback off. Ngelihat Ray sadar, Lydia tersenyum. Ray minta maaf karena udah ngegunain kekuatannya. Gak dengar itu, Lydia minta Ray gak khawatir. Ia juga pasti ngelakuin hal yang sama. Karena pada akhirnya semuanya baik-baik saja. Lydia rasa suatu hari, Ray gak akan ngebutuhin Kronos Lock lagi. Setelah itu, Ray nanyain teman-temannya. Abi ngeberitahu kalau mereka hanya sedikit kehabisan mana, yang semuanya sudah pulih. Ia muji Ray yang udah ngelakuinnya dengan baik. Lydia senang Ray baik-baik saja. Sebelum pergi, ia minta Ray datang ke rumahnya jika ada waktu senggang. Setelah Lydia keluar, Carla berbisik.
Ia ngeberitahu Ray kalau Lydia sangat khawatir sama Ray. Setelah mereka pergi, Abi terus terang. Awalnya ia nentang Lydia saat minta Ray dimasukin ke akademi. Ya, Abi rasa Ray butuh banyak istirahat. Selain itu di akademi ada banyak orang yang ngutamain garis keturunan. Sebagai ordinary, Ray pasti gak akan disambut. Dibesarin di medan perang, pernah ngelihat berbagai kematian bagai dalam neraka. Kemudian berbaur dalam lingkungan bangsawan yang penuh diskriminasi. Abi benar-benar gak tega, tapi Lydia datang memohon kepadanya. Sekalipun udah kenal lama, tapi itu kali pertamanya Lydia ngelakuin hal semacam itu. Lydia yakin, Ray anak yang kuat dan lembut, jauh di luar bayangan mereka semua. Karena itu ia ingin Ray ngelihat dunia yang lebih luas, yang baik maupun yang buruk. Ia harap Ray bisa belajar gimana cara merasakan, berpikir dan belajar hidup dengan caranya sendiri. Yang dibutuhin Ray sekarang bukanlah orang dewasa, terlebih juga bukan medan perang, melainkan pengalaman yang dimiliki anak seusianya. Selama ini Ray gak punya teman sebaya, jadi ia ingin Ray masuk akademi, karena Ray berhak nentuin kebahagiaannya. Mengetahui itu, Ray terdiam. Abi minta Ray nikmatin kehidupan sebagai pelajar dengan baik, ngejalani hari-hari dengan bahagia. Ya, itulah harapannya dan juga harapan Lydia. Di sisi lain, karena udah gak kuat nahan, setelah di luar akademi, Lydia pun menangis sejadinya. Ia sangat bersyukur Ray baik-baik saja. Kini teman-temannya Ray masuk. Mereka senang Ray baik-baik saja. Ray minta maaf akan apa yang ia tutupi sama mereka. Ia pun terus terang kalau dirinya adalah salah satu dari 7 penyihir agung, yakni penyihir pedang es. Setelah bertarung bersama guru dan lainnya di Perang Timur Jauh, ia mengalami overheat di pertempuran terakhir. Kondisi ketika seseorang gagal ngendaliin ingatan sihir. Ia juga gak ngerti dengan yang sebenarnya terjadi. Saat ia sadar kembali, ia ngelihat semua yang di sekitarnya menjadi tanah gersang. Gurunya yang berdarah-darah memeluknya. Hingga saat ini ia ngegunain mantra yang disebut Chronoslog buat nekan overheat di tubuhnya. Jadi itulah alasannya kenapa Ray gak lancar ngegunain sihir, yaitu karena pengaruh tersebut. Ia kehilangan banyak teman berharganya di medan perang, bahkan nyebabin gurunya terluka parah. Tentu saja, ia juga ngerenggut nyawa musuh yang gak kehitung jumlahnya. Ia menutupi masa lalunya yang berlumuran darah, kedua tangannya yang sudah dinodai oleh darah. Ray selalu kepikiran. Ia benar-benar minta maaf karena udah nutupin semuanya. Amelia megang Ray. Ia berharap agar Ray berada di sisinya. Gak peduli seperti apa masa lalunya Ray, ia mempercayai Ray yang sekarang. Ray orang yang sangat baik. Begitupun Evie dan lainnya. Mereka ingin bersama Ray. Ray gak sendirian. Saat malam Alium datang ke tempat Ray. Ia minta maaf atas semua kesalahannya. Ray maafin Alium. Ngeliat Al yang masih ngerasa sangat bersalah, Ray bilang, Alium sudah ngakui kesalahan dan minta maaf langsung. Ia rasa itu merupakan hal yang luar biasa. Ray tahu Alium benar-benar ngerasain penyesalan di dalam lubuk hatinya. Alium pun mengakui, ia memang gak bisa menang dari Ray. Tapi ia bertanya-tanya, kenapa Ray bisa begitu kuat dan bisa hidup dengan berani. Ray pun ngejelasin kalau garis keturunan dan bakat adalah bawaan sejak lahir. Ia rasa itu pemikiran yang luar biasa. Tapi bukan itu saja, usaha dan lingkungan juga sangat penting. Ia ngejalani hidup dengan serius di lingkungan yang baik, mematahkan rasa putus asa dan melakukan introspeksi. Sekarang kamu mengerti bukan? Begitu kita sadar, kita bisa memulai apa saja dari awal. Kau satu-satunya yang bisa memberikan jawaban yang kau cari. Aliu menyadari, yang ia butuhkan dalam hidupnya bukanlah ngebenci orang, tapi mengakui diri sendiri. Keesokannya Ray nampak kaget. Ya ternyata guru yang ngeganti Bu Grady kemarin adalah Carol. Adegan diawali Amelia yang lagi mikirin Ray. Ia gak nyangka kalau Ray adalah penyihir pedang es dan digadang-gadang sebagai salah satu dari 7 penyihir hebat. Berbeda dengannya, Ray mengalami berbagai hal tragis. Sebagai putri sulung keluarga Ross, kepala dari 3 keluarga utama, setinggi apapun ekspektasi orang, Amelia ngerasa dirinya gak bisa jadi tokoh besar. Sehabis mandi ia teringat kejadian saat itu. Seharusnya kalau orang normal, Ray pasti panik. Tapi ini mah enggak.
Amelia pun ngerasa apa pesonanya masih kurang bagi Rei. 私の魅力が足りてないってこと？ Di kelas, Bu Caroline yang suka dipanggil Karo-Karo ngingetin lagi tentang kompetisi kesatria pedang sihir, yang merupakan pertandingan kesatria pedang sihir di antara 3 akademi sihir. Siswa kelas 1 yang ikut disebut pendatang baru, siswa kelas 2 ke atas secara resmi bisa mengikuti babak eliminasi. Sistem kompetisinya adalah 3 akademi itu akan memilih 16 orang untuk saling berduel. Mengenai pemenang tahun lalu diraih oleh Rebecca Bradley dari akademi kita. Jadi peserta yang ditentukan buat ikut pertandingan adalah 5 orang, tapi akademi kita bisa ngirim 6 orang. Akademi kita lebih kuat dalam kekuatan secara komprehensif, sementara Diom adalah akademi sihir yang ahli dalam pertempuran asli. Lalu Macross adalah akademi yang ahli dalam penelitian sains, banyak dari mereka yang akan menjadi peneliti. Intinya tiap akademi punya keistimewaan masing-masing, bisa dikatakan semuanya seimbang. Anggota komite bertugas ngebantu peserta, tapi juga merupakan kekuatan yang amat penting. Di ruangan Capsec, Ray autoprotes kenapa Caroline bisa ada di sana. Ya karena Carol senggang jadi Abi memintanya kemari. Sejak dulu Ray kesulitan ngadepin Carol. Abi juga pasti tahu itu. Ray pun minta agar Carol dipecat. Dari pertimbangan Abi, dilihat dari karakteristik sihir, Caroline sangat efektif. Gak disangka kini Carol ada di belakang Ray. Alhasil Ray pun dingintilin. キャロキャロ、寂しいな。それに生徒からの評判も悪くない。キャロキャロだよ。キャロラインです。キャロちゃん。こんなやつでも魔術師としては優秀なんだな。 Saat siang, Ray bareng Clarice lagi ngeliatin babak penyisihan. Clarice gak nyangka, pertandingan baru aja dimulai, Ray udah tahu pemenangnya. Ya bagi Ray dengan perbedaan dari kemampuan setiap pemain, hasilnya bisa ditentukan dalam 3 detik pertama. Mereka pun ngeliat Amelia yang menang dalam 6 detik. Ngeliat ekspresi Amelia, Ray ngerasa kalau gadis itu gak berpikir bahwa kemenangan adalah hal yang sepatutnya. Ekspresinya seperti menyelesaikan sesuatu dengan perasaan acuh tak acuh. Ya sementara Amelia sendiri teringat perkataan ayahnya. Karena Amelia putri sulung dari keluarga Ross, kepala dari 3 keluarga utama, sang ayah minta Amelia ngerahin seluruh kemampuannya, terutama pada keluarga Allgreen. Amelia gak boleh kalah dari Ariane. Dari Rebecca, Ray mengetahui tentang Akademi Diom yang sepertinya akan ngirim Ariane buat ikut dalam pertandingan. Ariane Allgreen sangat kuat. Meski sama-sama terlahir dari keluarga tersohor, ia agak berbeda dengan Amelia. Bisa disimpulkan kalau Ariane bangga dengan status kebangsawanannya, lalu mengubah menjadi kekuatan. Dulu Dina pernah ngeliat Ariane bertanding. Meski usianya lebih muda darinya, teknik Ariane sangat hebat. Kini Amelia berhasil ngalahin Alium. Kemenangan telak ngebuat Amelia dipastikan ikut serta dalam kompetisi kesatria pedang sihir. Hampir semua duel dimenangkannya dalam waktu 10 detik. Sementara Alium juga diputuskan buat mengikuti kompetisi di posisi kedua. Ngelewati para fans, Amelia bertekad buat berusaha lebih keras untuk memenuhi ekspektasi semua orang, juga ekspektasi ayahnya. Singkat cerita, Ray ketemu sama Amelia. Ia ngeberi selamat karena Amelia sudah kepilih ikut kompetisi. To the point, Ray bilang kalau Amelia gak nyaman saat bertarung dan tergesa-gesa. Ia pun bertanya, apa Amelia ingin jadi lebih kuat? Amelia bilang, dalam duel pendatang baru di kompetisi itu, Ariane juga akan ikut serta. Ariane lebih kuat darinya. Selagi ada waktu sebulan lagi, Ray pun akan ngasih Amelia latihan khusus. Ray juga bilang kalau masternya ngasih buku, berisi metode pelatihan prajurit baru Ainsworth. Ia juga mencapai pondasinya melalui latihan ini. Di waktu kecil, Ray sudah nyelesain latihan ini. Ngedengar itu, Amelia antusias buat belajar. Flashback. Amelia pertama bertemu dengan Ariane di acara penjamuan yang diadakan oleh bangsawan kelas atas. Ariane sangat baik kepadanya. Mereka bermain bersama. Dari lubuk hatinya yang terdalam, Amelia sangat menyukai Ariane. Ya padahal hubungan mereka begitu baik. Hingga hari itu mereka bertanding. Dengan mudahnya Ariane ngalahin Amelia. Saat dibantu, Amelia gak menghiraukan. Ya sejak saat itu mereka mulai menjauh. Tapi sebenarnya Ariane gak berubah. Justru Amelia lah yang berubah.
Menyadari dirinya keluarga bangsawan dan semuanya memandangnya sebagai bangsawan. Saat ia mulai paham, ini sudah menjadi segalanya baginya. Demi terus bertahan, ia hanya bisa bertarung. Pagi hari mereka pun akan berlatih. Ray datang memakai topeng. Ia mendeklarasikan sama Amelia kalau dirinya bukan Ray, tapi Master White. Mulai sekarang ia instruktur dan Amelia prajurit latihan. Karena itu ia minta Amelia ngejawab dengan siap layaknya prajurit. Diawali dengan lari ringan 20 km, Master White ngelarang Amelia ngegunain penguatan tubuh. Gara-gara itu Amelia kaget, sementara Ray ngingetin buat ngejawab siap. Banyak penyihir yang bergantung pada sihir penguatan dan sejenisnya. Namun bagi Ray yang paling bisa diandalkan adalah tubuh kita sendiri. Gak peduli sekuat apapun tekadmu, gak ada gunanya jika gak dibarengi fisik. Selesai lari, Master White ngeberitahu kalau hari ini hanya latihan ringan, dan mulai besok mereka akan berlatih serius. Amelia yang ngos-ngosan gak nyangka, latihan sebegitunya ternyata baru latihan ringan. Lagi-lagi Master White hanya minta jawaban yang sama, yakni siap. Di kelas, Elisa dan Evie ngelihat Amelia yang lemas. Amelia kenapa? Katanya diberi latihan khusus sama Ray. Setiap hari dari pagi sampai malam, dia dikuras habis-habisan. Jadi itu alasannya si Ray pergi keluar pakai topeng aneh tiap pagi. Saking lelahnya Amelia tertidur. Ia mimpiin Ariane yang pergi. Kemudian dia ditemani Elisa dan Clarice. Sampai dari dekat, Ray datang nawarin apel. Taunya di balik jendela, Ray terus memanggilnya buat segera bangun dan diberi waktu 1 menit buat bersiap. Saat turun, Dina negur. Ray malah ngira kalau Dina nanyain metode membangunkan tidur Ainsworth. Lagi-lagi ia nekanin dirinya yang bukan Ray, tapi Master White. Ngelihat Amelia yang mau kabur, Ray auto ngejar. Berikutnya Amelia kabur lagi. Ray pun ketemu Allium yang lagi menyendiri. Allium nanyain sama Ray, ia harus gimana agar jadi kuat. Allium bingung, meski sudah berlatih setiap hari, ia masih sangat sulit mecahin kebingungan dalam hatinya. Ray minta Al gak perlu cemas, karena Allium sudah menjadi kuat tanpa Allium sadari, dan pasti akan lebih kuat lagi. Ngedengar ucapan Ray, tiba-tiba Allium ngerasa jadi punya kepercayaan diri. Kini Ray nyari Amelia ke perpus. Tapi di sana cuma ada Elisa dan Clarice. Para gadis itu juga gak tahu Amelia kemana. Ray pun ngegunain kemampuannya buat nyari Amelia. Di tengah persembunyiannya, Amelia auto kaget ngeliat Ray yang kini ada di sana. Ia pun beralasan kalau dirinya gak bermaksud buat kabur, tapi hanya ingin nenangin diri. Amelia dibawa paksa buat berlatih. Gak hanya itu, kini Ray juga datang ke klubnya. Ia minta sama ketua klub buat ngebentuk tim penyemangat Amelia. Ya, karena bertarung sambil merasakan dukungan orang lain akan menjadi kekuatan yang kuat. Ray rasa sorakan juga penting. Jika akademi ini memiliki orang-orang dengan fisik terkuat di akademi seperti mereka, pasti bisa jadi tim penyemangat yang terhebat dalam sejarah. Gak dengar ucapan Ray, mereka pun siap buat jadi tim penyemangat. Lalu ketua pun ngasih barang yang diminta Ray. Ia gak akan bertanya apa yang akan Ray lakuin dengan itu. Ia hanya berpesan buat ngelakuin sesuai dengan yang Ray yakini. Pagi hari saat bangun, Evie ngelihat seorang gadis keluar dari kamarnya. Mungkin lulungu, ia pun tidur lagi. Sementara itu Elisa dan Clarice muji Amelia yang kini waktu larinya lebih cepat dari yang tadi. Amelia berterima kasih kepada mereka yang mau nemeninnya latihan pagi-pagi begini. Elisa bilang kalau ia dan Clarice sudah diskusi tentang apa yang bisa mereka bantu buat Amelia. Gadis tadi muji Amelia yang berlatih dengan serius. Dipanggil prajurit latihan Amelia, Amelia yang membelakangi auto ngejawab dengan serius dan diawali dengan kata siap seperti yang Master White tekankan. Hingga mereka bertanya-tanya siapakah gadis barusan. Begitupun dengan Rebecca dan Dina. Mereka bertanya-tanya dengan gadis yang barusan lewat. Yang jelas gadis itu nampaknya pakai seragam Akademi Diom. Siapa lagi kalau bukan Master White? Ray ngerasa kalau penampilannya saat ini sempurna. Tapi selanjutnya barulah penampilan yang sesungguhnya. Ia pun sampai di Akademi Sihir Diom.
Ray sembunyi di dalam kardus. Seorang gadis kecil menangis nyariin kakaknya. Kini mereka saling lihat-lihatan. Berjalan sambil nuntun si bocil, Ray jadi pusat perhatian. Murid-murid di sana terpaku ngelihat ada gadis secantik itu di akademi ini. BTW bocil ini teh ternyata adiknya Ariana Allgren. Namanya Tiana Allgren, dan Ray ngenali namanya sebagai Lily White. Tiana minta Lily ngebantunya nyariin kakaknya. Kini mereka pun nemuin Ariana. Setelah ketemu adiknya, Ariana pun ngenalin diri, yakni Ariana Allgren. Sementara Ray sama seperti tadi, yakni ngenalin diri sebagai Lily White. Sambil tersenyum, Ariana to the point bilang kalau Lily ini bukan siswi akademi ini. Tidak, aku. Intuisimu sangat tajam. Kebijaksanaan dan keberanian merupakan kelebihanku. Ariana pun nanyain kalau Lily ini dari akademi mana. Ia gak akan ngehindar ataupun sembunyi, jadi ia minta Lily jujur. Dengan suara aslinya, Ray pun ngeiyain kalau ia akan bicara yang sejujurnya.そうさせてもらおう。 Saat itu juga Ariana auto kaget ngedengar suara laki-laki dari tubuh gadis kawaii di depannya ini. Ray pun minta maaf karena telah ngebohongi Ariana. Ia pun terus terang kalau ia Ray White dari Akademi Sihir Arnold. Ariana mastiin apa gadis ini laki-laki. Dari struktur tulang dan otot jelas-jelas kelihatannya cewek tulen. Ia penasaran gimana caranya ngubah suara. Ray bilang kalau ia hanya mengubahnya sedikit dengan insight kode dan sihir. Ariana menyadari kalau seingatnya Ray White adalah nama orang biasa yang pertama kali diterima di Akademi Sihir Arnold. Menurut rumor, kemampuan bertarungnya sangat hebat. Ngedengar itu, Ray gak nyangka kalau rumor seperti itu sampai nyebar ke akademi tetangga. Kesenjangan antara penampilan dan suara Ray terlalu besar. Meski Ariana agak kebingungan, Ray tetaplah orang yang nyelamatin adiknya. Sebelum mulai, Ray berterima kasih atas pertandingan simulasinya. Karena jauh berbeda dan ngerasa aneh, Ariana minta Ray kembali ngegunain suara ceweknya. Ray pun menuruti. Pertandingan pun dimulai. Gak disangka dengan mudahnya Ariana ngebuat pedang kayu Ray patah. Ray pun muji kehebatan Ariana. Tiana pamit buat pulang. Ray bilang nantinya Tiana akan seperti Ariana, gadis yang manis dan cantik. Ngedenger itu Ariana nahan salting, lalu nanya, apa Ray selalu bicara seperti itu sama perempuan? Dengan jujurnya, Ray terus terang kalau ia diajari buat selalu muji perempuan. Mengetahui Ray gak ikut kompetisi karena ada alasan yang memberatkan dan kini jadi komite sambil nemenin teman latihan, ngebuat Ariana terdiam. Ya, karena Ray jujur kalau teman yang ia bantu itu adalah Amelia Rose. Ariana gak nyangka Ray datang ke akademi ini demi Amelia. Ray pulang kesorean. Ia nolong gadis kecil yang hampir jatuh. Ngelihat kecantikan gadis yang menolongnya, anak itu pun nanyain nama. Ray ngenali namanya yang sebagai Lily White. Sementara anak ini ternyata Maria Bradley, adiknya Rebecca. Maria selalu ragu mau sekolah ke akademi ini atau enggak. Tapi saat tahu Lily ada di akademi ini, ia jadi antusias buat sekolah ke sini. Beralih ke Amelia. Ia nampak kecapean. Baru ngambil minum, terdengar suara Ray, ngebuat Amelia dengan sigap ke posisi siap siaga. Hingga para gadis itu kaget berjamaah ngelihat penampilan Ray yang baru pulang sehabis ngerjain misi. Keesokannya Ray ngebawa para sahabatnya itu ke tempat masternya. Sesampainya di sana, Evie ngenalin diri. Hingga Lydia ngomentari ototnya Evie yang kelihatan, lalu berpesan agar Evie terus berlatih dengan baik. Dan ia harap Evie terus jadi teman baiknya Ray. Kini bagian Elisa. Setelah ngenalin diri, Elisa terus terang kalau ia ini penggemarnya Lydia. Ngedapat tanda tangan, Elisa pun sangat bahagia. Lalu Clarice Cleveland. Lydia dengar kalau Clarice ingin jadi pemburu. Ia bisa tahu itu karena ia mengenal kepala keluarga Cleveland, yang juga ternyata pernah datang ke tempat Lydia buat diskusi. Dari belahan mochinya, Lydia ngeliatin kartu dan ngeberitahu kalau dia ini si pemburu level platina. Tapi sayangnya ia jadi begini sekarang. Ya, sementara Clarice terkagum karena baru kali ini ngeliat barang aslinya.
Lydia ngebahas itu supaya Clarice tahu kalau Clarice bisa jadi pemburu meski Clarice seorang bangsawan. Terakhir Amelia. Ya mereka sudah lama gak jumpa. Terakhir mereka ketemu saat di acara penjamuan. Lydia ingin bicara berdua sama Amelia. Ia pun minta Amelia ikut dengannya. Sementara itu, Carla minta Ray ngebantunya. Selagi nyiapin makanan, Carla bilang kalau ia ngedengar beberapa kabar yang ngebuatnya agak khawatir. Tampaknya Dewa Kematian alias Grim Reaper di Kekaisaran sudah ngambil tindakan. Ray penasaran, apa yang ingin dilakukan oleh organisasi asasin Kekaisaran Avil itu? Informasi yang didapetin Carla masih belum sejauh itu, tapi waktunya yang memprihatinkan, yakni tepat saat kompetisi kesatria pedang sihir. Ya, itu karena bangsawan yang kuat dan berpengaruh akan muncul di sana. Carla pun berpesan agar Ray memperhatikan itu dengan baik. Sementara itu di ruangan yang berbeda, Lydia terus terang kalau ia ngedengar kalau Amelia lagi nyemasin sesuatu. Ini soal surat yang Ray kirim kepadanya. Awalnya hanya ngelaporin situasi, tapi belakangan ini, ya Ray tahu kalau ada yang Amelia tutupi darinya. Tapi Ray bingung harus ikut campur atau enggak. Amelia pasti tahu masa lalu Ray. Ray sangat berbakat. Ray penyihir muda terkuat di dunia yang lebih berbakat darinya. Lydia sudah mengajarinya seluruh pengetahuan sihir yang ia kuasai. Tapi ada satu hal yang gak bisa ia ajarkan kepada Ray, yakni perasaan manusia. Di awal pertemuannya dengan Ray seperti anak yang diterlantarkan dunia. Meski sudah ngabisin banyak waktu buat ngembaliin perasaannya, tapi di sisinya hanya ada Lydia dan lainnya yang merupakan prajurit. Karena itu ia nyaranin supaya Ray bersekolah di akademi ini. Lydia berharap Ray bisa paham perasaan manusia dan dapat teman yang berharga. Lalu hari ini sahabat Ray datang. Lydia ngeberitahu kalau Ray sangat nyemasin Amelia. Sekarang Ray sudah bisa merasakan perubahan perasaan orang lain. Hal ini ngebuat Lydia senang. Ia gak tahu apa yang tersembunyi di hati Amelia. Gak ada yang tahu selain Amelia. Jika Amelia mau menyembunyikan, itu kebebasan Amelia. Tapi jika Amelia mengharapkan perubahan, Lydia nyaranin buat bergantung sama teman. Ya bergantunglah kepada Ray. Saat lagi nyemil makanan Carla, mereka pun diajak Lydia buat berenang. Saat malam, Evie berterima kasih sama ajakan Ray. Ia pun muji Lydia yang sangat baik. Begitu juga masakan Carla yang sangat enak. Ya, tapi mereka berdua dapat stempel. Ray gak nyangka kalau tadi Abi dan Carol juga datang setelahnya. Keesokannya sembari nemenin Amelia berlatih, Ray teringat pesan masternya. Dalam mengatasi masalah Amelia, Lydia nyaranin seperti yang ia lakukan dulu sama Ray. Jadi bantulah Amelia sebisa Ray. Lakukan apa yang ingin Ray lakukan berdasarkan kehendak Ray. Ujian akhir pelatihan prajurit Ainsworth pun dilakukan. Jika Amelia lulus, Ray akan ngasih lencana. Karena itu ia minta Amelia nyoba nebas bunga mawar di dadanya. Ray ngeberitahu kalau ia gak akan ngelepasin kekuatannya. Ia yakin dengan kemampuan Amelia. Kompetisi kesatria pedang sihir pun resmi dimulai. Amelia sempat ketemu Ariane. Dalam kompetisi kesatria pedang sihir, duel pemula telah tiba di semifinal. Dina jadi komentator, lalu Bu Caroline yang akan menganalisis pertandingan. Inilah Cahin Girard, peserta dari Akademi Sihir Macross, yang akan ngelawan Amelia dari Akademi Sihir Arnold. Tim Hore nampak ada di sana. Abi Garnet yang jadi wasit pun ngeberitahu, pemenang dianggap menang jika berhasil ngebuat peserta keluar lapangan atau menebas mawar di dadanya. Selain itu, jika seseorang dinilai gak bisa nerusin pertarungan, maka pertandingan selesai. Gak disangka hanya dengan satu serangan sihir, Amelia menang secepat kilat. Ya, saat kompetisi dimulai, Amelia sudah mengubur sihir dalam kondisi aktif ke dalam tanah. Setelahnya, begitu mangsa terpancing, setelah ngelihat Amelia, Ray bergegas ngelakuin pekerjaan sebagai anggota komite. Ia datang ke tempat Alium, lalu ngasih mawarnya. Ternyata lawan Alium adalah Ariane. Duel pedang nampak sengit. Alium terpojok.
Ariane nanyain, apa lawannya ini gak mau ngaku kalah? Ia ngeberitahu akan sangat berbahaya jika terus dilanjutin. Allium tentu tahu dengan itu. Jika ia yang dulu, mungkin ia sudah nyerah sejak awal. Tapi ia teringat ucapan Ray. Orang yang mengetahui kelemahan diri boleh mengulang beberapa kali pun. Jawaban yang kamu kejar hanya bisa kamu temukan sendiri. Hati Allium gak mau nyerah. Ia pun berhasil ngebuat pedang Ariane terlempar. Namun dengan sigap, Ariane pun berhasil ngebuat pedangnya Allium patah. Kemudian nyerang Al dengan kilat bunga api. Ariane pun menang. 決勝が楽しみだねキャピ Allium terdiam. Ia ngelihat langit biru hari ini yang begitu indah. Tanpa Ray lihat, di belakangnya ada seseorang yang mencurigakan. Kembali ke arena. Gak disangka Bu Carol ada di tengah lapangan. Dan ternyata ia mau bernyanyi demi meningkatkan moral sebelum final. Penasaran apa yang terjadi saat renang? Saat itu Ray tiba-tiba ngajak semuanya cepat lari saat mengetahui Bu Carol ngajak mereka semua minum sampai puas. Dan itulah terjadi. Dimulai saat Ariane ngegunain kilat bunga api buat ngalahin Allium. Gak lama dari itu, Ray yang lagi jalan nampak diawasi oleh Grim Reaper. Saat Ray noleh, yang mengikutinya gak ada. Tapi ada jejaknya saja. Tiba-tiba Ray ketemu sama ketua klub. Adegan pun berpindah. Saat masuk, nampak masternya, Abby, Caroline, dan Carla. Di sana juga ada orang-orang yang gak dikenalnya. Ray pun nanyain siapa orang-orang itu. Carla pun ngeberitahu kalau mereka suku Hale. Mereka adalah suku yang menjabat sebagai agen intelijen kekaisaran. Lydia pun ngeberitahu kalau pelayan pribadi eksklusifnya ini sebenarnya adalah agen intelijen yang sangat hebat di kerajaan. Mendengar itu, Ray gak nyangka kalau Carla adalah agen intelijen. Kemudian, Carla pun berterima kasih sama Ray karena telah menjaga adiknya. Ya, Ray pun kini baru tahu kalau ketua klubnya ini adalah adiknya Nona Carla, namanya Rex Hale. Abby pun mulai ngebahas topik utama. Grim Reaper menyusupi kompetisi pedang sihir. Tujuan mereka adalah menculik anak-anak bangsawan kelas atas dan ngebunuh mereka. Karena itu, ia harap Ray bisa ningkatin kewaspadaan. Karena targetnya siswa, kemungkinan besar Ray akan bertemu musuh. Ya, sementara Rex bertugas melindungi keamanan siswa. Ia minta Ray bergantung sama Rex jika terjadi apa-apa. Lydia menambahi, Ray bisa ngegunain kekuatannya jika terjadi sesuatu. Saat malam, Ray bertekad gak akan ngebiarin Grim Reaper kekaisaran Avil ngeganggu Amelia dan yang lain. Ia bersumpah dengan mempertaruhkan nama penyihir pedang es. Keesokannya nampak Rebecca resmi melaju ke final. Ia telah nunjukin kekuatan seorang juara bertahan. Kembali ke Ray. Clarice dan Elisa ngeberitahu tentang Amelia yang terus mengurung diri di ruangan. Mereka khawatir sama Amelia yang gak mau bilang apa-apa, tapi dari suaranya dia terdengar sangat menderita. Terdengar pertandingan selesai, di mana pertandingan itu menjadi pertandingan dengan waktu yang singkat sepanjang sejarah kompetisi kesatria pedang sihir. Karena hanya dengan 2 detik, Lucas Forster, siswa kelas 2 dari Akademi Macross ngalahin Luliolev. Saat jalan, Lucas sempat noleh sama Ray. Saat malam, Ariane berlatih dengan giat. Sementara itu, setelah disuruh Epi pergi, kini Ray pun ketemu sama Elisa dan Clarice. Mereka minta Ray ngebantu Amelia karena saat ini hanya Ray lah yang bisa diandelin. Amelia ni伝えてくれ。俺の思いを。 Kini Ray pun di depan kamarnya Amelia. Ia terus terang kalau dirinya sangat takut. Takut ngelangkah ke dalam hatinya Amelia. Bisakah ia menyentuhnya, tapi ia takut malah merusaknya. Ray ingin Amelia memberitahunya. Ia ingin lebih memahami hati Amelia. Amelia pun ngebuka pintu dan mempersilahkan Ray masuk. Setelah Ray masuk, Amelia mencurahkan isi hatinya. Ia yang selalu berperan sebagai Amelia Rose yang selalu diharapkan oleh semua orang. Selalu menerka-nerka sendiri bagaimana orang lain memandangnya, lalu mengambil tindakan. Semuanya ia lakukan agar ia pantas dengan identitas sebagai putri tertua keluarga Rose. Ia terus berusaha, bersusah payah sampai ke tahap yang sekarang. Ia selalu bersedih dan menderita. Setelah mengenal semuanya, mengenal Ray, ia kira ia bisa ngedapetin sesuatu. Kalau bisa menang di kompetisi ini, mungkin ia bisa punya sebuah pencapaian. Awalnya ia pikir seperti itu, tapi ia gak bisa menang dari Ariane. Amelia bertanya-tanya,
Kenapa ia harus hidup? Berpura-pura, berakting, membuat semua orang melihat dirinya yang sempurna. Ia ngerasa tertekan dan putus asa. Amelia, kehidupan itu pada dasarnya gak berarti. Keberadaan kita itu pada dasarnya gak berarti. Meski begitu, kita manusia akan mencari arti keberadaan. Seseorang harus menciptakan arti dalam kehidupannya sendiri. Tidak peduli menangis atau tersenyum, kesedihan atau kegembiraan. Semuanya harus dilalui dengan berbagi dengan teman dan saling mendukung. Apakah ini tidak bisa menjadi arti keberadaanmu? Kemudian Ray terus terang kalau ia ingin berada di sisi Amelia, terus hidup bersama dengan Amelia. Amelia pun bertanya, apa gak apa-apa berada di sisi orang sepertinya? Di sisi orang yang selemah dirinya. それがありのままのアメリアロー Amelia meluk Ray, hingga ia merasa tenang dan tertidur lelap, sambil megang tangan Ray. Ya, saat berlatih kemarin, Amelia berhasil ngeleburin mawarnya Ray. Keesokannya, kompetisi kesatria pedang sihir final duel pemula pun akan dimulai. Siapa lagi kalau bukan pertandingan antara Amelia dan Ariane. Kedua ayah masing-masing nampak hadir di sana. Saat Ray datang, Elisa nanyain kondisi Amelia. Ray pun ngeberitahu kalau Amelia sudah nggak apa-apa. Hingga Elisa dan Evie kaget saat mengetahui Ray semalaman nemenin Amelia yang tertidur nyenyak. Di sisi lain, Clarice yang masih ngerjain pekerjaan komite nampak buru-buru karena gak mau ketinggalan nonton Amelia tanding. Ray ngebawa mawar buat Amelia. Dengan malu-malu, Amelia minta Ray memeluknya sekali lagi. Ray ngebolehin hingga Amelia duluan. Sementara itu Rex pamit sama Sarah karena ada urusan penting tepat sebelum kompetisi dimulai. 君なら勝てるアメリアもう少ししたら帰ってくるんじゃないかな。 Ia pun menemui Ray yang sudah nganter Amelia. Kemudian ngeberitahu kalau putri bangsawan kelas atas, Clarice Cleveland dan 8 siswa bangsawan lainnya telah hilang. Ray akan mencarinya ke bawah karena ia ngerasa ada aura membunuh yang samar-samar dari sana. Sementara Rex akan kumpul sama Lydia dan pergi nyari Ray lagi. Pertandingan pun dimulai. Ariana ngebuang pedangnya. Kemudian ia ngelakuin demonisasi. Buat ngerahin kekuatan penuh dari awal. Amelia terhempas. Ia terkena jurus yang ngalahin Albert kemarin. Yaitu merupakan prototip sihir bawaan Ariane. Termasuk hebat juga bisa ningkatin fisik sampai sekuat ini. Amelia terseret ke pojokan. Tapi seketika nampak kekuatan menyeruak darinya. Dan ngeberitahu Ariane kalau ia gak akan kalah. Kembali ke Ray. Kini ia nemuin Clarice dan lainnya. Tiba-tiba muncul sihir intervensi berskala besar. Dan itu ulah musuh. Ngebuat ruang ini terisolasi dari dunia luar. Grim Reaper pun menampakkan diri. Ray ngebawa Clarice lari sambil ngaktifin Chronos Law. Kembali ke pertandingan, Ariana nampak terkena serangannya Amelia. Hingga mereka ngerasain sesuatu dan Sarah juga ngetuk-ngetuk mic-nya. Caro pun menyadari kalau sekarang Ray lagi ngegunain anti-material file. Kekuatan yang Ray kerahkan kini berhasil ngebuat para Grim Reaper itu gak bergerak sama sekali. Rex datang. Ia pun ngeberitahu Ray buat nyerahin semuanya sama Rex dan lainnya. Karena sekarang ada yang lagi nunggu Ray. Hingga Ray pun pergi sambil berlari ngebawa Clarice. Duel pemula. Nampaknya Ariana maupun Amelia sama-sama gak mau mengalah. Dan terus menyerang sekaligus bertahan. Hingga Ariana ngegunain kartu asnya. Demonisasi petir. Mengeluarkan percikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan itulah prototip Ariana yang sebenarnya. Amelia gak nyangka Ariana masih bisa menjadi lebih kuat. Hingga serangan itu mengenainya. Ia yang terpojok rasanya gak ingin kalah. Tapi tubuhnya gak bisa bergerak. Hingga Amelia teringat teman-temannya dan juga kata-kata Ray semalam. Bersamaan dengan itu, Ray datang dan berteriak. Amelia! Tate! Ngebuat Amelia bangkit. Semua orang termasuk Ray nampak terkejut melihatnya. Kupu-kupu merah di arena meledakkan guntur dan kilat biru. Dua hati yang terlewatkan, hari itu terus mengungkap isi hati sambil meninju. Penyihir muda terkuat di dunia membuka belenggu kutukan. Duel antara Ariana dan Amelia masih berlangsung. Ariana ngegunain demonisasi Cynthia, ngebuat Amelia terlempar. Tapi teriakan Ray ngebuat Amelia bangkit.
Amelia ngegunain butterfly effect. Ariana yang berusaha nyerang Amelia pun kini gak bisa nyentuh Amelia sama sekali. の因果につなげて上書きしているんだ。オールグレン星人その輝きが増しました。 Itu adalah origin dari konsep intervensi yang berasal dari butterfly effect teori chaos. Dan itu hampir gak ada yang bisa menggunakannya. Ini sihir yang istimewa, memanipulasi sebab dan akibat, dan mencampuri sebab akibat yang seharusnya muncul di dunia ini untuk mengungkapkan kelemahan dan menghubungkannya ke sebab akibat lain lalu menuliskan ulang. Oleh karena itu, gak peduli sekuat apapun Ariana, ia gak bisa menyerang Amelia. Seiring jalannya pertandingan, gak disangka kondisi Amelia diambang overheat. Ia memikul beban yang berat dalam ingatan sihirnya. Ngelihat Amelia, Ariana nampak khawatir. Tapi semangat Amelia yang menggebu, ngebuat Ariana pun ikut semangat ngelanjutin pertandingan. Pertarungan sengit pun gak bisa dielakkan. Hingga Ariana pun kini di pangkuan Amelia. Sekian lama berjauhan ngebuat mereka kini ngelepas rindu. Ariana muji Amelia yang telah menjadi kuat. Amelia menangis, ngebuat Ariana bertanya-tanya, kenapa Amelia nangis? Padahal habis menang darinya, Amelia boleh berbangga diri. Amelia mengatakan, ia berjalan hingga ke titik ini berkat bantuan semua orang. Ia ngedapetin teman di akademi, juga ada Rey yang banyak ngebantunya. Namun yang ngebuat ia kuat adalah Ariana. Karena kehadiran Ariana, karena keberadaan Ariana di tempat yang sulit ia gapai, barulah ia bisa jalan sejauh ini. Saat Amelia berterima kasih, Ariana bangun dan bilang kalau seharusnya ia yang berterima kasih. Ia ingin menjadi teladan bagi Amelia. Berbekal pemikiran itu, ia bertekad menjadi bangsawan terhormat dan berupaya keras hingga sekarang. Mereka saling memeluk. Perasaan dulu sebagai sahabat selamanya pun kini terasa lagi. Kompetisi pun berakhir. Amelia resmi menjadi pemenangnya. Kini ortu mereka saling ketemu. Ayah Ariana muji penampilan Amelia yang luar biasa. Cloud ayah Amelia ngejawab kalau itu masih belum apa-apa. いいもんだな。幼なじみでライバルって。 Kini Rey menemui Amelia. Amelia sudah gak apa-apa, meski terlihat agak menyedihkan. Rey yakin Amelia akan segera pulih. Setelah selesai, Amelia baru tersadar kalau semuanya terasa sangat singkat. Meski telah mengalami banyak kesulitan, tidak semuanya hal yang buruk. Hai, Amelia-chan. Saat ingat ucapan Rey, buru-buru Amelia ngempasin pikirannya itu. Karena ia tahu kalau maksud Rey berkata demikian karena menganggapnya sebagai sahabat. Rey malah gak ngerti arah pembicaraan Amelia. Amelia bertanya, apa Rey mengetahui kemampuannya? Ya, Rey sama sekali gak tahu. Hanya saja dari latihan tempo hari, ia bisa ngerasain bahwa Amelia menyimpan potensi besar. 終了試験を行う。見事。 Mungkin bakat itu memang keturunan, tapi pertarungan hari ini hasil kerja kerasnya Amelia. Origin bukan sesuatu yang bisa dicapai tanpa usaha apapun. Itu ngebuktiin usaha Amelia hingga hari ini. Ya, Amelia yang dikira beban ternyata menyimpan potensi yang mengerikan. Ia bisa memanipulasi sebab dan akibat, lalu menuliskan ulang. Dengan hati yang tulus, Rey pun ngucapin selamat buat Amelia. Tahunya... Amelia menyadari Rey telah ngelepas belenggu kutukan. Dimana kalau gak ada Rey, mungkin sampai sekarang ia masih jadi burung dalam sangkar. Selalu membatasi diri, lalu menunduk dan meratap. Kini para sahabatnya nyamper Amelia. Mereka akan menonton final pertandingan utama antara Rebecca dan juga si kuda hitam Lucas Forster. Kameramen nampak menyorot seorang bapak-bapak yang di sampingnya seorang pemuda. Gak disangka pertandingan yang secepat kilat berhasil Lucas raih, di mana ia ngegunain jurus pedang rahasia ke-8. Cahaya redup brutal. Ngebuat semua orang terkejut karena baru seperkian detik lalu pertandingan dimulai, tapi dalam waktu sekejap kemenangan Lucas raih tanpa ngeberi waktu Rebecca buat menyerang. Saat keluar arena, Lucas berpapasan sama Rey. Ia tahu kalau Rey adalah penyihir pedang es generasi sekarang. Rey juga gak nyangka kalau ternyata ada penyihir yang mewarisi pedang absolut.
Setelah ngelihat jurus pedang rahasia itu, mana mungkin Ray gak menyadarinya. Lukas sendiri tahu kalau Ray menyadari itu. Ngebuat Ray bertanya, kenapa Lukas ikut kompetisi kesatria pedang sihir? Karena bukankah itu gak perlu? Ya itu ternyata sengaja, Lukas ingin Ray melihatnya. Ia ingin bertarung dengan penyihir pedang es. Ia ingin Ray ngelihat sendiri bahwa pedang absolut adalah penyihir yang terkuat. Karena itu ia minta Ray mulihin overheatnya dulu agar Ray bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Ya Lukas menunggu Ray di kompetisi kesatria pedang sihir tahun berikutnya. Di sisi lain, Abi, Caroline, dan Lydia mau ngeintrogasi penjahat-penjahat kemarin. Dan itu ngegunain sihir manipulasinya Karo-Karo supaya mereka berkata jujur. Caroline Wonderland. Tapi gak disangka kepala mereka. Lihat itu mereka gak nyangka gaya kerja kekaisaran yang begitu kejam. Gak lama kemudian, kompetisi kesatria pedang sihir tahun ini pun resmi selesai. Keesokannya, untuk festival sekolah tahun ini, kios yang disaranin buat dibuka oleh kelasnya adalah Cafe Maid. Teman sekelas Ray yang bangsawan-bangsawan itu pun auto gak terima. Kemarin sore Amelia menemui Ray. Kalau gak lolos persetujuan, pertunjukan kelas atau klub tidak akan mendapatkan izin. Intinya di rapat kelas, mereka berdua harus ngebuat semua orang setuju. Ya Amelia ingin ngadain Cafe Maid. Di kelas mereka banyak anak bangsawan. Kalau ngajuin dengan cara biasa pasti gak akan lolos, jadi ia minta bantuan Ray. Bagi Amelia, pelayan itu pada dasarnya sudah mempesona. Mereka biasanya patuh terhadap majikannya, terkadang nunjukin ekspresi yang mempesona. Seragam klasiknya juga menakjubkan. Terlihat sederhana tapi ada keindahan yang elegan. Karena itu keberadaannya gak boleh diabaikan. Ray teringat pelayan masternya. Menurut proposal yang Amelia buat, ia harap rok pelayan di festival sekolah dibuat sedikit lebih pendek. Meski berbeda dari versi klasik, itu adalah pilihan terbaik sebagai seragam pelayan kasual. Ray gak nyangka Amelia sampai mikirin panjang pendek roknya. Kini di depan kelas, dengan yakin Ray bilang kalau mereka akan menantang tren tradisional dengan cara ini. Pelayan yang selalu berdiri di belakang majikannya, akhirnya bisa mewujudkan keberadaannya. Bu Karo nampak setuju, ia rasa murid-muridnya ini akan menjadi pelayan yang imut. Saat ngelihat penampilan guru mereka, para murid pun terpukau berjamaah. Amelia bersyukur karena semuanya berjalan dengan lancar. Ia bilang pidato Ray yang antusias itu sangat menyentuh. Ray pun muji Amelia yang hebat karena berhasil ngebujuk Bu Caroline. Tiba-tiba Sarah datang manggil Ray. Ia ngeberitahu kalau Rebecca bertunangan. Ya, dengan pemuda yang disorot kamera tadi. Siapakah pemuda itu? Jawaban pastinya ada di episode selanjutnya. Festival sekolah berarti perayaan. Semua orang berkumpul mengenakan kostum yang imut. Kostum ini memiliki pesona yang gak bisa ditangkis siapapun. Penyihir muda terkuat di dunia menyiapkan Cafe Maid. Malam itu terlihat ayah Rebecca dan tunangannya ngebuat sebuah kontrak. Setelah ayah Rebecca nanda tangan, kesepakatan pun diresmikan. Ngebuat kontrak pun selesai dibuat. Kedepannya semua akan berjalan sesuai dengan penilaian Evan, tunangannya Rebecca. Begitupun urusan Rebecca agar diserahkan saja kepadanya. Sesaat kemudian seseorang nampak lagi nyantap. Ngebuat julukan si tukang makan pun nyatanya bukan isapan jempol belaka. Orang berjubah merah datang dan bilang kalau otaknya sudah ia terima. BTW Mimin bocorin aja kalau si jubah merah teh Evan, tunangannya Rebecca. Evan terlihat ngambil sesuatu dari almarhum yang terkapar itu. Ya, si korban sepertinya pembunuh yang dikirim oleh faksi musuh mereka. Evan yang ternyata Eugenix bilang kalau di organisasinya juga ada faksi. Eugenix sangat rumit dalam hal semacam ini. Karena itu, ia harus segera ngedapetin wadah dan maju ke tingkatan yang lebih tinggi. Mengenai wadah, si Pink bertanya, apa Evan yakin kalau Rebecca lah orangnya? Evan ngeiyain, karena ia sudah mutusin saat berada di kompetisi kesatria pedang sihir kalau Rebecca lah wadahnya. Lagi pula bagi si Pink mah ia cukup ngedapetin keuntungan supaya bisa makan. Waktu balas dendam Evan akhirnya tiba, dan itu selama ia bisa ngedapetin Rebecca. Pagi-pagi Rebecca disamperin Ray. Ya Ray pasti sudah tahu kalau ia sudah bertunangan. Rebecca senyum saat Ray menyelamatinya. Meskipun demikian, Becca tetap datang ke sekolah sampai kelulusan nanti. Sesaat kemudian Amelia sama Elisa nyiapin desain baju maid buat festival. Elisa kaget saat tahu kalau ia harus pakai baju itu juga. Ya ia malu karena bajunya itu minim bahan.
Amelia ngebujuk dan ngeberitahu kalau ia juga akan memakainya. Terus dibujuk ngebuat Elisa manggil Ray. Taunya Ray malah sefrekuensi sama Amelia dan bilang kalau ia sangat tertarik ngelihat penampilan Elisa yang cantik. 自分が思っている以上に美しく、そして可愛い。 Dibujuk Ray, Elisa pun gak bisa nolak. Ngelihat sikap Ray sama Elisa, Amelia auto terlihat uring-uringan. Apa ia cemburu? Di kelas, Gusek nanyain pendapat Ray. Ray pun muji kalau ini lebih hebat dari dugaannya. Ia gak nyangka kemajuannya akan sepesat ini. BTW dari sini mulai terlihat kalau teman-teman Ray terlihat sudah welcome sama Ray yang bukan dari bangsawan. Alium ngeberitahu karena ucapan Ray saat itu sangat berapi-api ngebuat hati mereka berasonansi. Begitupun dengan Evie, saat masuk akademi ia gak pernah ngebayangin akan ada acara seperti ini. Evie nanyain soal perkembangan murid cewek. Ray bilang urusannya sangat lancar dan Elisa juga menyetujuinya. Murid-murid cowok auto hebring saat mengetahui Elisa yang pemalu itu setuju. Ngelihat keriuhan itu, Evie ngeberitahu kalau perbuatan Ray mempersatukan semua orang. Ray, di dunia ini sama sekali gak ada pria yang membenci kostum maid, kata Alium serius. Ray pun ngebawa dokumen pendaftaran kelasnya ke Dina. Temanya Cafe Maid dan gak ada masalah dengan isi acara. Dina muji Ray hebat karena bisa ngedapetin persetujuan murid bangsawan. Senior Sarah, di dunia ini sama sekali tidak ada orang yang membenci kostum maid. Kelas Ray pun diterima karena dokumen pendaftarannya sangat lengkap. Ngeliat cuma 2 orang, Ray nanyain kemana anggota OSIS yang lain. BK ngeberitahu kalau mereka gak akan datang lagi. Itu semua karena pertunangannya. Cornea yang ngejabat sebagai sekretaris awalnya mau tunangan sama Evan Bernstein. Tapi Evan malah tunangan sama Rebecca. Anggota lain nampaknya berada di pihak Cornea. Karena itu sekarang cuma ada BK dan Dina yang ngurus pekerjaan OSIS. Ray minta izin buat ngebantu mereka. Semenjak masuk akademi, ia selalu dibantu. Karena itu ia ingin balas budi dengan cara ini. Akhirnya Ray pun masuk anggota OSIS. Sesaat kemudian Dina ngejar Ray. Ia minta bantuan sama Ray. Di balik pertunangan Rebecca, Dina ngerasa aneh. Mereka tiba-tiba bertunangan, padahal gak pernah ada rumor tentang itu sebelumnya. Terlebih Bradley merupakan 3 keluarga utama. Logikanya hal ini seperti mustahil. Dina ngerasa kalau Evan pasti ngerencanain sesuatu. Ya, tapi Nona Rebecca gak mau cerita kepadanya. Dia pasti gak mau Dina terlibat. Dina gak bisa ikut campur. Ia rasa Ray bisa, karena itu ia minta bantuan sama Ray. Saat malam Ray ke tempat masternya. Ia ngebahas tentang pertunangan di keluarga Bradley antara Rebecca dan Evan Bernstein. Yang Carla tahu, keluarga Bernstein adalah bangsawan kelas atas. Mereka cakap dalam kedudukan dan sihir. Bagi 3 keluarga utama, mereka keluarga yang sangat sempurna. Singkatnya, gak ada ketidakwajaran dalam pertunangan ini. Tapi ngelihat usia Rebecca, pertunangan ini memang agak terburu-buru. Karena itu, Lydia pun minta Carla buat menyelidiki hal lain. Carla menyanggupi, ia minta waktu 1 minggu. Lydia nanyain apa yang kelas Ray buat di acara festival sekolah. Dengan antusias, Ray ngeberitahu kelas mereka ngadain Cafe Maid. Lydia berkomentar, apa serunya Cafe Maid? Master, di dunia ini sama sekali tidak ada makhluk hidup yang membenci maid. Begitu ya? Kamu juga suka? Ray ngeiyain, ia juga sangat suka ngeliat kostum maidnya Nona Carla. Carla auto merona dan bilang, Ray jangan menggodanya. Bukan begitu. Ketika Amelia menyarankan untuk ngebuat Cafe Maid, yang pertama kali ku ingat adalah sosok cantik Nona Carla. Lydia gak mau kalah. Ray malah tertawa dan keceplosan bilang, sungguh lelucon yang menarik, bagaimana bisa gorila jadi maid? Ia pun auto dapat teguran. Beralih ke Rebecca. Saat mandi, matanya lagi-lagi ngeluarin darah. Selain itu, lagi-lagi ia mimpiin Ray. Si adik datang. Saat ditanya, Becca cuma beralasan kalau ia mandi karena berkeringat. Soal darah pun Becca cuma bilang kalau ini darah mimisan. Ditanya soal pertunangan, Rebecca ngejawab kalau ia gak keberatan karena ia putri sulung keluarga utama. Ia hanya berpesan kalau adiknya harus ngejalani hubungan percintaan yang indah. Memiliki kulit dan rambut yang putih ngebuat Maria dikucilkan. Dan selalu ada Rebecca yang ngehiburnya. Beranjak remaja, Maria berpenampilan sesukanya. Gak jarang ia kena omel dan disuruh meneladani Rebecca kakaknya. Sungguh iri kepada kakak. Begitu polos dan cantik. Prestasinya juga bagus.
Gak bikin malu di depan umum. Putri yang layak dibanggakan. Lebih baik abaikan saja orang yang tidak bisa apa-apa sepertiku. Maria lari. Ia bertanya-tanya, kenapa dirinya berpenampilan seperti ini? Kenapa ia gak punya bakat? Ya, kenapa ia gak bisa seperti kakaknya? Sekalipun begitu, Maria sangat peduli sama Rebecca. Apalagi ia menyadari ada yang aneh soal pertunangan ini. Kalau pertunangan biasa, pasti kakaknya gak akan bersedih seperti itu. Rebecca gak mau cerita, ia nyuruh adiknya pergi. Ya saat itulah Maria ketemu sama Lily White. Keesokannya, para cewek nampak suka sama kostum yang mereka kenakan. Dipuji Ray, mereka auto lumer. Begitupun saat ngelihat Amelia, Ray pun auto muji. Amelia maksa Elisa keluar. Elisa masih malu-malu. Ray muji Elisa cantik, ngebuat lagi-lagi Amelia uring-uringan. Dan kini Clarice datang dengan pakaian hantu. Ternyata kelasnya ngadain rumah hantu. Sekalipun dandanan hantu, Ray muji Clarice juga. Ngebuat Amelia nguel-nguel Clarice. Saat malam, Rebecca pulang ditemani Ray. Karena udah tunangan, Rebecca jadi gak tinggal di asrama. Setelah festival berakhir, ia akan pindah dari asrama. Tiba-tiba Evan datang. Kini Ray dan Evan pun saling berkenalan. Evan akan nganter Rebecca. Ray pun pamit. Ngelihat mereka jalan bareng ngebuat Ray teringat ucapan Dina tentang Evan yang pasti ngerencanain sesuatu. Ketua klub datang nyamperin Ray. Kini Ray pun kumpul dengan yang lainnya. Terkuak di kediaman keluarga Bernstein tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan anggota keluarga, pelayan pun gak ada. Tempat itu sudah bertahun-tahun tidak ditinggali. Selama bertahun-tahun ini, Evan Bernstein menghadiri rapat bangsawan dan rapat sihir. Dan itu ternyata supaya negara dan asosiasi sihir tidak mengetahui wajah aslinya. Dia terus menyamar. Mereka pun bisa menebak kalau tujuan Evan adalah mata iblis Rebecca Bradley. Dengan kata lain, Evan Bernstein adalah kolektor mata iblis. Dan termasuk anggota Genix. Di tempat yang berbeda, si Pink nanyain gimana situasinya. Evan yang memakai jubah merah pun ngeberitahu, ketika Rebecca terbangun sebagai Santa, pintu menuju Akasa akan terbuka. Gadis yang meneteskan air mata darah keputusasaan, seolah-olah merespon perasaannya. Awan gelap seketika menutupi angkasa. Bunga lil putih yang cantik pun mulai merekah. Penyihir muda terkuat di dunia dan resonansi masa lalu. Ngedapat penolakan dari Rebecca ngebuat Evan tertawa. Apa Becca yakin karena ini keputusan keluarga Bradley? Bruno, ayahnya Rebecca, pengen naik ke posisi puncak di 3 keluarga besar. Ia dan calon mertua sudah menandatangani kesepakatan. Evan gak ambil pusing jika Rebecca ingin ngelawan. Itu pun jika Becca gak peduli dengan apa yang akan terjadi sama Maria adiknya. Di perang timur jauh, Rebecca ngelihat anak kecil yang nangisin seseorang bernama Havard. Lydia manggil anak itu Ray, ngebuat Rebecca mulai mengetahui kalau dia adalah Ray kecil. Tapi ia belum sepenuhnya yakin dan masih bertanya-tanya apa dia betulan Ray. Gak lama kemudian Dina minta tolong sama Ray. Saat keluar, Ray pun ketemu sama Maria. Maria gak tahu kalau yang di depannya ini adalah Lily White. Ia pun ngenalin diri sama Ray. Ray memuji rambut dan matanya Maria, ngebuat Maria ngeiyain kalau Ray ternyata orangnya seperti yang Dina bicarain. Maria dan Dina berteman akrab, karena itu tadi ia minta Dina nyuruh Ray keluar. Rebecca selalu bersikap lembut pada orang yang gak berguna sepertinya. Karena itu Maria ingin ngebantu kakaknya. Ray ngeyakinin Maria kalau ia akan melindungi Rebecca dengan sekuat tenaganya. Pujian Ray sama Maria ngebuat Maria merona. Saat malam, Becca gelisah ternyata tadi ia ngelihat Maria sama Ray. Becca bertanya-tanya, kenapa adiknya itu bisa dipeluk Ray? Tapi ia juga inget kalau sikap Ray sama cewek emang sedikit kurang sadar diri. Ia seperti sangat terbiasa. Saat malam, Ray gadang ngebaca novel romansa karya Luna Ethel. Dan di malam berikutnya, Ray termimpi saat-saat seusai perang timur jauh. Namun di sana ia ngelihat Rebecca. Becca nanyain siapakah Ray yang sebenarnya. Saat Ray mau ngejawab, tiba-tiba ia terbangun dan matanya. Keesokannya Becca mau nanyain apa Ray pernah ikut perang timur jauh. Tapi entah kenapa malah ia urungin dan malah berpesan agar Ray menikmati festival sekolah pertamanya.
Festival sekolah pun telah dimulai. Ray memeriahkan acara dengan berganti peran menjadi Lily White. Maria yang kemarin sedih kini nampak ceria karena ketemu sama Teh Lily. Setelah itu karena disuruh Dina, kini Rebecca ditemani Ray berkeliling ngeliat festival sekolah. 大丈夫ですよ。可愛らしいお化けです。 Saat sore, seraya ngeliatin foto selfie-nya bareng Lily White, tiba-tiba Maria ketemu sama seseorang yang berambut putih sama sepertinya. Ia bilang, jika begini terus, Rebecca Bradley akan mati. Begitu juga dengan Ray yang kini mengetahui tentang Rebecca yang terancam mati. Dan masternya ngeberitahu kalau Ray ada di sini untuk mencegahnya. Hingga ayah Rebecca datang dan akan ngejelasin lebih rinci sama Ray. Ia memohon agar Ray, sang penyihir pedang es, nyelamatin Rebecca putrinya. Besok adalah malam bulan purnama, waktu kebangkitan Santa. Goro nampak bersemangat pengen ngelahap si penyihir pedang es. Di pagi hari saat ketemu Ray, Becca minta Ray ngebantunya ngejaga Maria. Ya setelah ia bertunangan, gak lama lagi ia akan pergi dari kediaman Bradley. Jadi waktunya bareng Maria akan berkurang. Saat Ray jadi Lily White dan lagi bareng Maria, di tempat berbeda, Rebecca yang lagi jalan sendirian kini bertemu sama Evan, yang lalu ngebawanya ke suatu tempat yang masih ada di lingkungan sekolah. Sementara itu, Goro dan si jubah merah lagi ngumpulin beberapa monster. Ray agak keteteran karena monsternya banyak. Gak disangka para sahabat Ray datang ke sana. Ya mereka khawatir sama Ray karena tadi pergi buru-buru. Mereka pun ngebantu Ray ngeberesin monster-monster itu. Maria datang ke sana. Kembali ke Ray. Untuk urusan monster yang di bawah akan ditangani para sohibnya Ray. Sementara ia kini bergegas mengejar mereka ke atas. Ray teringat ucapan ayah Rebecca, kalau nama Bradley ini merupakan kutukan di garis keturunannya. Kekuatan Santa muncul setiap beberapa abad sekali, sebuah nama yang didapat dari banyak pertempuran yang menumpahkan darah. Sebenarnya Rebecca masih jauh untuk dikatakan sebagai Santa, soalnya ia terlihat masih belum bisa ngendaliin mata iblisnya. Jika Rebecca gak bisa ngendaliin kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa melewati umur 20. Alasan Maria terlahir dengan penampilan serba putih karena sisa-sisa peninggalan kakaknya yang terlahir sebagai Santa. Bukan hanya Rebecca, mungkin Maria juga akan terpengaruh. Kini si jubah merah sampai di sana. Akhirnya mereka ketemu. Evan Bernstein si jubah merah yang kini bernama Murus. Sementara cowok bertubuh Evan yang ngebawa Rebecca tadi berubah menjadi seorang gadis berambut putih yang bernama Lizzie. Sudah 10 tahun mereka gak ketemu. Bagi Evan, selama ada Liz, ia selalu jadi sampah. Hatinya selalu dikendaliin oleh Liz. Keberadaan Liz terus mengacaukan hatinya. Evan bertanya, apa Liz mengejeknya, ngegunain wujudnya selama 10 tahun dan ngejaga keluarga Bernstein. Karena itu, Evan ingin nyelesain semuanya sekarang juga. Ia bersemangat buat menuju ke Akasa. Demi ngewujudin hal itu, ia ngebutuhin Santa itu. Liz gak akan nyerahin Rebecca sama Evan. Dan dengan kekuatannya, Liz ngebuat Evan kini di dimensi lain. Begitu ya, kamu ini memang selalu berada selangkah di depanku. Liz ngerti sama perasaan Maria. Karena itu ia bilang agar nyerahin apa yang terjadi sama Ray White. Ray pun datang. Goro tahu kalau yang di depannya ini adalah si penyihir pedang es generasi sekarang. Begitupun Ray yang tahu kalau si rambut pink ini adalah Paradogoro, sang pelahap, penyihir yang suka ngelahap engram penyihir lain. Goro sangat antusias buat ngelahap penyihir pedang es. Liz menahan dan ngajak Ray bicara. Ia ngenalin diri. Liselotte Eden, penyihir imaginer alias penyihir kendali pikir. Ngebuat Ray menyadari kalau semua ini dalangnya adalah Liz. Liz rasa Lydia dan lainnya sudah menyadari, karena itu ia akan ngejelasin lebih singkat. Ia ingin ngebuat Rebecca overheat, lalu ia minta Ray menyegel overheat itu dengan Chronos Lock. Hanya Ray lah yang memiliki satu resonansi sama Rebecca. Selama bisa menyelamatkannya, gak masalah ngelakuin dengan cara metode apapun. Dan itulah isi perjanjiannya dengan Bruno Bradley. Kamu melakukan ini tanpa memikirkan efek sampingnya ya. Aku juga punya tujuanku sendiri. Tidak ada waktu untuk memilih metode lain. Obrolan terhenti karena Goro berhasil ngehancurin penghalang.
Pertarungan Ray dan Goro pun gak bisa dielakkan. Sementara itu Liz gini nemuin Evan. Ia ngingetin kalau Evan gak akan bisa mengejarnya. Evan gak peduli, entah itu Genix, Akasa maupun Santa. Evan ngaktifin Dark Trade System seperti yang saat itu Grady lakuin. Sistem memperbesar sisi gelap manusia dengan merangsang otak, membuat engram meningkat sementara. Dan itu merupakan metode tabu buat memicu overheat. Ya sekalipun begitu, dengan apoteosisnya, Liz berhasil ngebuat Evan berakhir. Yaitu karena Liz punya elemen perusak, elemen yang bisa merusak engram dan ngebuatnya hancur dengan sendirinya. Dengan sisa tenaganya, Evan bertanya, apa ini kekuatan terkuat dari seorang penyihir kendali pikir? Liz nyangkal dan ngeberitahu kalau yang terkuat itu adalah penyihir pedang es. Level Raiwat lebih tinggi dariku, dan dia ada di dimensi yang berbeda dengan kita. Anggap saja ada penyihir yang bisa menguasai dunia ini. Sudah pasti dialah orangnya. Dengan kata lain, penyihir pedang es akan menguasai dunia. Beralih ke bestinya Ray, mereka nampak kelelahan. Saat pelatihan di hutan Kafka, mereka gak bisa ngelawan monster. Tapi sekarang mereka bisa. Mereka pun mengakui kalau itu semua berkat Ray. Gak disangka datang serangan tak terduga. Untungnya Lydia berhasil ngehalau serangan itu. Ya Lydia baru datang dengan yang lainnya. Ia minta maaf karena ngebuat mereka menunggu lama. Para monster muncul di mana-mana, bakalan repot mengurusnya. Karena itu mereka akan ngelancarin serangan terakhir. なかなかポイント高いよ。 Mereka pun beraksi, termasuk Teteh Maid yang ternyata punya kekuatan Lightning Slash. Abi dengan Febris Draco-nya. Para murid gak nyangka bisa ngelihat kekuatan dahsyat dari mereka secara langsung. Caroline dengan Caroline Wonderland-nya. Dan terakhir Lydia dengan Icicle Blaze. Kekuatannya nampak berlebihan. Carol ngomen kekuatan Lydia yang masih sebrutal dulu. Ngeliat itu Elisa menangis. Ya, bisa melihat Nona Lydia mengerahkan sihir adalah suatu kehormatan bagi seorang Ainser. Ray, selanjutnya tergantung padamu. Pertarungan sengit Ray dan Goro masih berlangsung. Maria nyalahin tetehnya karena gak nyeritain hal penting itu sama mereka. Semua yang terjadi ini adalah karena Rebecca. Sedikit lagi Ray akan dilahap. Tapi tiba-tiba Ray bangkit dan ngegunain pedangnya yang kini berwarna merah.リディアちゃん相変わらず乱暴者。お前らのは彼だけさ。 Hingga Goro pun kalah. Ray sangat lemah. Rebecca mau nyamperin Ray, tapi Maria menahan. Adik dan kakak itu pun saling cekcok. Ya sekalipun nyebelin, Rebecca terus terang kalau Maria adalah adiknya yang sangat berharga. Tiba-tiba cahaya menyeruak. Becca ngerasain sakit. Ray ngeliat Liz. Ia nanyain apa Evan adalah orang yang sangat penting buat Liz. Liz gak tahu. Evan dikendaliin oleh iblis dan ngerasa iri padanya. Liz pun nyuruh Ray cepat-cepat nyamperin Rebecca. Ngeliat teman-temannya Ray sampai ke atas, Lydia minta mereka menyingkir karena overheat sudah dimulai. Ray datang dan minta Maria menunggu di belakang. Rebecca ngerasa sedih karena sudah bicara berlebihan pada adiknya. Ray nenangin kalau semua orang punya kesulitan dan masalahnya sendiri. Maria juga pasti sangat menyayangi Rebecca. Kronos Rock. Kini Bruno ngedapat kabar kalau Rebecca dan Maria berhasil Ray selamatin. Di malam menjelang pesta kembang api, para gadis nampak menunggu Ray. Persaingan sengit samar-samar terlihat di antara mereka. Mereka pun menikmati pesta kembang api bersama. Keesokannya menjelang Ramadan, Ray datang ke makamnya Havard. Ia bercerita tentang kehidupannya sekarang. Setelah ngalahin monster, seorang gadis kecil ngerasa bosan. Ia menunggu kepulangan kakaknya. Apakah gadis ini adiknya Ray? Cerita pun tamat. Terima kasih buat semuanya. Kita hanya bisa menunggu season 2 buat ngejawab siapakah gadis kecil ini dan beberapa hal yang masih ngebikin penasaran. Oke, sekian dulu dari Mimin. Sampai jumpa dan terima kasih.